Hanya beberapa pemirsa cerdas yang berhasil menebak apa yang terjadi dalam detik-detik singkat itu. Sementara itu, beberapa primogenitor perlahan bertepuk tangan karena menikmati pelarian Felix yang cerdas dan agak tidak tahu malu. Ayo, dia benar-benar menggunakan kemampuan transmutasi Thor secara maksimal dengan rasa tidak tahu malunya. Siren terkekeh senang sambil bertepuk tangan. Para leluhur yang lain pun ikut terkekeh saat menyaksikan tayangan ulang yang lambat di layar. Kali ini, Letomar dan beberapa pemirsa melihat Felix meletakkan paku hitam kecil di dalam tas setelah mengubah sudut untuk melihat dari belakang. Paku hitam itu diikat dengan kawat yang sangat tipis. Kalau saja kamera tidak benar-benar memperbesar gambar 10 kali lipat di tangan Felix, mereka tidak akan melihatnya memegang gulungan kecil kawat itu. Ketika Felix melemparkan tas itu dan berlari secepat mungkin, kamera mengikutinya kali ini, menunjukkan bahwa ia mencapai kotak coklat yang sama seperti sebelumnya. Kemudian, ia menusukkan gulungan kawat itu ke dinding logam dan langsung mengubah dirinya menjadi jutaan muatan listrik sebelum memasuki kawat itu. Saat itu juga, kamera langsung beralih kembali ke tas, memperlihatkan jutaan muatan listrik berubah menjadi bentuk humanoid sebelum menjadi Felix lagi. Felix meraih tas itu, membalik Executioner, dan kembali dengan cara yang sama. Sekarang, bahkan penonton yang paling bodoh pun mengerti rencana pelarian Felix yang cerdik. Mereka tidak dapat menahan rasa takjub akan kemampuan hebat tersebut. Mereka telah melihat Felix menggunakannya dalam tayangan ulang melawan Flamebearer, tetapi mereka tidak benar-benar memahami potensi sebenarnya sampai sekarang. Kemampuan yang memungkinkan seseorang melintasi jarak dengan kecepatan cahaya. Letomar berbicara dengan nada sedikit iri. Sebagai vampir, bahkan jika dia mencapai kondisi di mana dia bisa mengubah tubuh fisiknya menjadi darah, dia tidak akan pernah mencapai kecepatan yang sama dengan Felix. Mungkin tak seorang pun yang dapat melakukan itu selain elementalis cahaya. Sementara para penggemar Felix mulai bersorak kegirangan, merasa gembira setelah mengetahui Felix tidak akan pernah tunduk kepada siapapun dalam permainan, para penonton lain mulai berteriak kesal. Bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak kemampuan petir? Bukankah manusia dibatasi pada jumlah tertentu? Jangan lupa bahwa dia juga memiliki kemampuan manipulasi racun yang terbatas. Aneh sekali, apakah dia benar-benar manusia? Bahkan para primogenitor mulai memiliki beberapa keraguan setelah melihat Felix menggunakan kemampuan petir lebih dari yang seharusnya ia miliki. Mereka melihatnya menggunakan elektromagnetisme, transmutasi, dan cambuk petir melawan Flamebearer. Karena Felix telah menunjukkan banyak kemampuan petir di permainan sebelumnya, keraguan pasti muncul. Meski begitu, mereka tidak mengatakan apa-apa karena mungkin saja garis keturunan primogenitor memberikan lebih banyak kemampuan daripada yang diketahui. Sepertinya mereka masih ragu apakah Felix menggunakan manipulasi petir terbatas atau hanya mengandalkan kemampuan garis keturunan. Lady Sphinx tersenyum tipis sambil melirik wajah mereka. Manusia yang menggunakan manipulasi terbatas sudah merupakan sebuah pencapaian tersendiri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun memiliki dua manipulasi, hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah alam semesta untuk ras manapun. Karena itu, sebagian besar primogenitor mengabaikan dua permainan lain sebelum mereka dan memutuskan untuk fokus hanya pada Felix. Mungkin Sphinx benar-benar berhasil menemukan cara untuk mensintesiskan beberapa manipulasi terbatas dalam satu orang. Saurus berbicara melalui telepati dengan wajah datar. Kita hanya bisa mengawasi anak itu dengan seksama dan melihat apakah dia bisa menciptakan kemampuan unik lainnya. Jawab Wendigo sambil mengamati Felix yang sedang menyeringai lebar di depan peti ungu yang tertutup rapat. Akhirnya, ada sesuatu yang bagus. Felix mengusap tangannya dengan gembira sambil menendang dada itu hingga terbuka lebar. Wuss, ledakan. Selamat kepada Landlord karena telah membuka Epic Chess. Bajingan sialan. Felix mengumpat pembuat game, yang merencanakan pemberitahuan ini agar pemain dengan barang jarahan lebih bagus menjadi sasaran. Jika Anda menemukan peti harta karun epik atau legendaris, baguslah. Namun, jika Anda tidak punya cukup kekuatan untuk menyimpan harta karun itu, jangan repot-repot membukanya. Mengetahui bahwa posisinya telah terancam, Felix segera mengambil 3 benda berkilauan dari dalam peti dan memancarkannya ke dalam inventarisnya. Lalu, dia berlari kencang, mengikuti jalur awalnya menuju ke tengah. Beberapa menit kemudian, 2 pemain muncul dari jalan yang sama dan berjalan menuju peti itu.
Salah satunya adalah Nature Centaur Disfigured Beauty dan yang lainnya adalah manusia serigala berbulu putih berbadan besar setinggi 2 meter. Tak lama kemudian, seekor lagi muncul dari belakang mereka, menimbulkan suara mendengung saat ia terbang ke arah mereka. Petugas lebah, bukankah kami sudah bilang padamu untuk berhenti terbang? Sang manusia serigala melotot ke arah lebah humanoid berwarna kuning dan hitam dengan sengat dan sayap tipis transparan. Saat ini, sayap-sayap itu mengepak sangat cepat, sehingga menimbulkan suara yang mengganggu telinga. Demi aliansi kita, bisakah kau menghormati permintaan Bloodrites? Disfigured Beauty bertanya kepadanya dengan ramah, karena dia tahu bahwa telinga Bloodrites sangat sensitif terhadap suara-suara hiper bernada rendah. Demi aliansi, Bi-ofisial mengulang dengan nada monoton saat ia menarik sayapnya dan mendarat di kakinya di samping mereka. Matanya berwarna abu-abu, tampak seperti tidak berjiwa. Kenapa aku harus bersekutu dengan bajingan ini? Gerutu Bloodrites dalam hati, kalau saja dia belum bersekutu dengan wanita jalang ini, aku akan menghabisinya beserta jarahannya. Sepertinya Tuan Tanah langsung kabur, kata si cantik cacat sambil menatap peti yang kosong. Karena kita belum menemuinya di jalan, itu artinya dia pergi ke arah lain, kata Bloodrites sambil menunjuk ke arah jalan lurus di depannya. Ayo cepat, kita mungkin bisa menangkapnya jika dia menggunakan bom untuk membersihkan jalannya. Si cantik yang cacat menyerbu mereka sambil berlari kencang ke arah itu. Bloodrites melompat dengan keempat anggota tubuhnya dan mengikutinya. Bi-ofisial ingin terbang mengejar mereka tetapi dia teringat percakapan mereka sebelumnya. Demi aliansi, ulangnya seperti robot dan mulai melayang tanpa menggunakan sayapnya. Kemudian, dia mengejar mereka dari dekat. Bagi ras yang dikenal karena pengendalian mental mereka yang unggul, membuat diri mereka melayang dan terbang dengan telekinesis bukanlah apa-apa bagi mereka. Pemilik rumah akan mendapat masalah besar jika dia tertangkap. Letomar berkomentar dengan nada serius, mereka akan menolak untuk memasukkannya ke dalam aliansi mereka karena 3 dari mereka sudah menjadi satu kelompok. Jadi, dia tidak punya pilihan selain melawan atau melarikan diri. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengulangi strategi melarikan diri yang sama terhadap pejabat lebah. Para penonton mengerti apa yang dimaksudnya. Serangan mental resmi Bi hanya membutuhkan satu tatapan. Tidak peduli seberapa cepat Felix, dia tidak akan bisa lebih cepat dari serangan mental yang ditujukan padanya. Beberapa menit kemudian, Felix terlihat berdiri di depan sebuah kotak coklat dengan dagu bersandar pada telapak tangannya. Dia bisa melihat peti harta karun yang jaraknya 30 meter darinya, tetapi dia tidak terburu-buru dan mulai mengebom. Ada 4 kotak coklat di depan peti ini. Jadi, totalnya, aku harus meledakkan 5 di antaranya untuk mendapatkannya. Felix mendesah, aku sudah menghabiskan hampir semua simpanan bom lemahku. Felix melirik inventarisnya dan menyadari bahwa dia hanya memiliki 3 bom suara superior yang didapatnya dari peti epik, 2 bom mudah terbakar yang kuat, dan terakhir 3 bom kuat normal. Jangan jadi orang kikir dan gunakan bom yang kuat. Ini jalanmu menuju pusat. Asna menegurnya. Baiklah, baiklah. Felix membawa 2 bom kuat dan menaruh 1 di kotak coklat itu. Kemudian, dia mundur dan meledakkannya beserta 1 bom di belakangnya. Ini menyisakan 3 kotak coklat lagi. Felix menggunakan bom kuat lainnya dan mengikutinya dengan bom lemah untuk menghancurkan mereka. Final, astaga, mata Felix terbelalak tak percaya setelah melihat cahaya keemasan berkilauan datang dari dalam reruntuhan. Jantungnya tak dapat berhenti berdetak karena dia tahu bahwa hanya peti legendaris yang dapat memancarkan cahaya secemerlang itu. Pemilik rumah mendapat jackpot. Letomar berteriak kegirangan saat ia membawa layar Felix ke layar utama, memperlihatkan kepada para penonton sebuah peti emas berukuran sedang yang megah. Tidak dapat dipercaya, dia benar-benar menemukannya begitu cepat. Sial, keberuntungannya benar-benar tak terduga. Namun, apakah dia berani membukanya? Hehehe, dia sudah diburu oleh pasukan Disfigured Beauty. Benar, mereka cukup dekat dengannya. Para penonton memiliki reaksi beragam terhadap keuntungan mendadak yang didapat Felix. Sebagian orang yakin dia benar-benar akan menyesal membukanya karena semua orang akan mengincar jarahannya. Sementara itu, ada yang mengira jika ia menemukan bom yang lebih canggih atau bahkan bom nuklir, ia akan mendapat tambahan kekuatan yang besar dalam persenjataannya. Felix bahkan tidak mempertimbangkan untuk menyerah saat dia berlari ke arahnya sambil menyeringai seperti serigala.
Dia membukanya dan segera mengantongi semua barang yang ada di dalam gelangnya sebelum melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Wus, selamat kepada Tuan Tanah karena telah membuka peti legendaris. Kembang api keemasan yang terang benderang menarik perhatian semua orang, membuat mereka melirik ke atas. Ketika mereka membaca pemberitahuan itu, ekspresi mereka langsung berubah jelek. Wah, beruntung sekali, komentar WWF dengan ekspresi terkejut. Sementara itu, Nero tampak serius mendengar berita itu. Kita harus meningkatkan perburuan harta karun kita. Nero memerintahkan, ayo bergerak, kita masih butuh beberapa bom yang lebih canggih. Kalau saja jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, dia pasti langsung menuju ke arah Felix. Kebanyakan pemain hanya bisa mengumpat kesal karena nasib buruk mereka dan meneruskan perburuan harta karun mereka karena mereka juga sudah cukup jauh darinya. Bagaimana dengan orang-orang di dekatnya? Mereka memiliki dua reaksi. Cepat sekali, dia hanya berjauh 1 kilometer dari kita. Bloodrites meraung dengan panik saat dia berlari dengan kecepatan penuh menuju posisi kembang api. Disfigured Beauty dan Bee Official sedikit tertinggal di belakangnya. Sementara itu, beberapa ratus meter dari posisi kembang api, seekor panda raksasa humanoid dengan jubah seperti biksu menggaruk pantatnya sambil berpikir, peti legendaris. Akan sangat bagus jika aku bisa bersekutu dengannya. Dengan pemikiran itu, panda raksasa itu berubah menjadi bola berbulu besar dan mulai berguling ke depan, menghancurkan dinding untuk mengubah arahnya. Sepertinya Tuan Tanah akan terpojok dari kedua arah. Seru Letomar sambil menyoroti jalan di sekitar Felix dan juga jalan yang mengarah padanya. Benar saja, tidak akan lama sebelum mereka semua bertemu di satu jalan. Felix bisa dengan mudah membuat jalur lain dengan meledakkan beberapa kotak coklat, tetapi ia tahu bahwa suara tersebut akan dengan mudah mengungkap posisinya. Di matanya, dia bahkan mungkin memperburuk keadaan karena dia tidak tahu pihak-pihak tersebut terlalu dekat dengannya. Buk-buk, apa itu? Felix terpaksa berhenti saat telinganya menangkap suara-suara aneh di depannya. Rasanya seperti ada yang menghancurkan tembok atau tanah, bukannya ledakan bom. Apakah ada pertarungan yang sedang berlangsung di hadapanku? Felix mengernyitkan alisnya saat ia semakin dekat sehingga ia bisa memasuki zona 35 meter. Saat dia melakukannya, dia dihadapkan dengan gambaran mengejutkan berupa aura merah berbentuk bola raksasa yang bertabrakan dengan dinding dan mengarah langsung ke arahnya. Sial, itu Pandion. Ekspresi Felix berubah buruk saat dia menyadari lawannya yang mendekat. Dia tahu bahwa dia tidak mampu melawannya. Jika dia harus menilai tingkat kesulitan mengalahkannya dan Flamebearer, mereka tidak akan bisa menandinginya. Itu karena Flamebearer memiliki kelemahan yang mencolok, tidak seperti Pandion yang tak terkalahkan, Peng Fu. Akan tetapi, saat dia baru saja berbalik dan hendak kembali bersembunyi untuk beberapa saat, sebuah ledakan terjadi beberapa ratus meter di belakangnya. Omong kosong. Sekarang, Felix tahu bahwa dia sedang dicari oleh banyak pihak. Tahu bahwa melakukan gerakan terburu-buru mungkin akan merugikannya, dia mengaktifkan mode supersoniknya dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, ia mulai merenungkan sebuah rencana yang memiliki peluang paling tinggi untuk membuatnya keluar dengan barang jarahannya masih ada di inventarisnya. Pertama, ia mengerti bahwa permainan tersebut telah berlangsung sekitar setengah jam atau lebih. Karena dia sudah bertemu dengan dua pemain, ini berarti pemain lain juga punya kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Ia sungguh-sungguh yakin bahwa mereka akan bersekutu satu sama lain alih-alih membuang-buang waktu dengan pertempuran yang tidak membuahkan hasil. Dia hanya kurang beruntung karena akhirnya harus berhadapan dengan Flamebearer dan Exonian, yang keduanya menginginkan jarahannya atau nyawanya. Ini membuatnya menyimpulkan bahwa partai di belakangnya berpotensi terdiri dari 2 atau bahkan 3 orang. Adapun Pandion di depannya, karena dia tampak sendirian, Felix yakin bahwa dia akan lebih terbuka terhadap gagasan untuk bersekutu dengannya. Terutama, ketika dia baru saja membuka peti legendaris, membuatnya hampir pasti bahwa dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk meledakkan kotak hitam di tengah labirin. Singkat kata, taruhan terbaikku adalah bersekutu cepat dengan Pandion dan melawan kelompok di belakangku. Felix membuka matanya lebar-lebar setelah menyusun pikirannya. Karena ia berada dalam mode supersonik, ia tidak menghabiskan waktu sedetik pun untuk mencapainya. Suara mendesing. Sepertinya Tuan Tanah telah memutuskan untuk memulai dengan Peng Fu. Komentar Letomar setelah melihat Felix aktif berlari ke arah Peng Fu. Dalam waktu kurang dari 1 detik, mereka akhirnya memasuki jalur yang sama. Gedebuk.
Pengu bertabrakan dengan dinding dan mengeluarkan anggota tubuhnya di udara sebelum mendarat di tanah. Hanya ada jarak 15 meter yang memisahkan Felix dan dia, namun tidak ada seorang pun yang bergerak. Mereka hanya menatap mata satu sama lain selama sedetik sebelum berkata pada saat yang sama dengan tenang. Sekutu, sekutu. Mereka menyeringai dingin dan meredakan ketegangan di antara mereka. Mengetahui bahwa dirinya sedang dikejar, Felix segera meneruskan kontrak standar yang telah dibuat sebelumnya untuk permainan ini ke Peng Fu. Peng Fu menghabiskan beberapa detik membaca ketentuan yang disorot sebelum menandatanganinya setelah tidak menemukan celah yang dapat merugikannya. Bersiaplah, kita kedatangan tamu, Felix memberitahu dengan tegas sambil berlari ke sampingnya. Tepat saat dia selesai berbicara, keduanya menoleh tajam setelah merasakan seseorang memasuki wilayah mereka. Sebenarnya ada 3. Ekspresi Felix berubah kaku saat melihat 3 aura merah bergerak dengan kecepatan hampir seperti suara. Saat kesadaran ini melandanya, mereka telah tiba di jalan yang sama dengan mereka. Omong kosong. Saat Felix melihat bi-ofisial melayang beberapa meter di atas tanah, dia tidak ragu untuk menutup matanya dan bersembunyi di balik Peng Fu raksasa setinggi 3 meter. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa dia sudah terlambat dan dia berteriak karena merasakan sensasi mengerikan saat tubuhnya terbakar hingga garing. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa dia sebenarnya sedang tenggelam di kolam lava. Pejabat lebah yang bengkok itu memastikan untuk membuat halusinasinya sesakit mungkin. Perubahan, mengetahui bahwa ia dapat dibunuh oleh Disfigured Beauty atau Blood Rite, Felix langsung mentransmutasikan dirinya dalam gelang kawat yang sama di pergelangan tangannya, lalu muncul di luar halusinasi. Ledakan-ledakan, hal pertama yang muncul di hadapannya adalah punggung Peng Fu yang lebar dan berbulu, menghalangi serangan salvo anak panah hijau berbentuk centaur dan hujan batu-batu es. Dia tidak menghalanginya dengan tubuhnya melainkan dengan penghalang putih semi-transparan yang menyelubungi keduanya. Sebelum mengucapkan terima kasih kepada Peng Fu, Felix harus memastikan semuanya nyata. Ia menciptakan rangsangan baru dan mencicipinya. Ketika ia menyadari bahwa rasanya tidak familiar, Felix tahu bahwa ia tidak berhalusinasi. Kau seharusnya bertanya padaku, gerutu Asna dengan nada jengkel. Felix tahu bahwa dia bisa langsung menghubungi Asna untuk memeriksa apakah dia masih berhalusinasi karena Asna kebal terhadap serangan mental apapun. Namun, Felix ingin mengandalkan dirinya sendiri karena setelah permainan ini, Asna tidak akan bisa membantunya sama sekali di permainan selanjutnya. Saat kesadarannya terhubung dengan sang ratu, dia akan diperhatikan dan tunduk pada aturan platform. Kau baik-baik saja. Peng Fu mengirim pesan sembari matanya terus tertuju pada kelompok si cantik yang cacat. Ya, terima kasih banyak atas bantuannya. Felix menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tegas. Sekalipun dia sudah bersiap terhadap serangan mental, dia tetap terkena serangan mental saat dia berhadapan dengan bi-ofisial. Kalau saja Peng Fu tidak ada di sini, dia pasti sudah terkapar ditimpa oleh kedua orang itu sementara dia sendiri berdiri dalam keadaan linglung. Artinya, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan opsi menyerah saat masih berada di dunia halusinasi. Kalian bisa keluar sekarang, pejabat Bi tidak akan melawan kita untuk sementara waktu, kata Peng Fu sambil melihat ke arah pejabat Bi yang sedang memegangi kepalanya sambil mimisan. Apakah reaksinya seburuk itu? Felix mengangkat sebelah alisnya sambil mengintip dari balik paha Peng Fu. Saat melihat kondisi bi-ofisial yang buruk, dia tidak bisa menahan rasa iri terhadap ketahanan mental Peng Fu. Jelas, bi-ofisial telah menyerang keduanya secara mental. Namun, Peng Fu berasal dari ras Pandion, ras yang dikenal menguasai pikiran dan energi netral melalui meditasi harian dan seni bela diri yang luar biasa. Mereka tidak memiliki ketertarikan pada suatu unsur tetapi mereka mampu menyerap energi netral dari lingkungan, tidak seperti ras lain. Mereka menggunakan energi netral ini terutama untuk membangun inti energi dalam diri mereka. Inti ini mampu membantu mereka meningkatkan kekuatan fisik mereka ke tingkat abnormal selain memperluas danau kesadaran mereka ke laut dan bahkan samudera. Karena mereka menggunakan energi netral, mereka hampir dapat melawan setiap serangan unsur yang diarahkan kepada mereka. Inilah alasannya mengapa Felix tidak ingin main-main dengan Peng Fu secepatnya. Ketahanan terhadap unsur-unsur yang tinggi, pertahanan fisik dan mental yang ditingkatkan, dan terakhir, indera pertempuran yang unggul diasah melalui latihan seni bela diri kuno yang sesungguhnya. Bi-ofisial membuat kesalahan saat dia mengira dia mampu membuat mereka berdua berhalusinasi sekaligus.
Peng Fu langsung memblokirnya, mengakibatkan serangan mental sementara Felix menerobosnya, memberi bi-ofisial serangan sekunder. Ini lebih dari cukup untuk membuatnya menahan diri selama beberapa menit. Sekarang apa? Si tolol ini mengira Peng Fu tidak siap dengan pertahanan mentalnya dan mencoba menyergapnya. Bloodrites berbicara lewat telepati kepada Disfigured Beauty saat dia masih membeku dalam posisi bertarung. Dia siap menerkam kapan saja. Sementara itu, si cantik yang cacat sedang memegang busur panjang yang terbuat dari kayu putih ramping dan memiliki energi hijau sebagai talinya. Dia mengarahkan 3 anak panah hijau panjang ke arah Peng Fu, yang masih berada di dalam penghalang itu. Kita tidak bisa bertarung di sini, terlalu sempit bagiku. Si cantik yang cacat menekankan, pada hitungan ketiga, kita akan mundur ke persimpangan terdekat. Wus, wus. Sebelum Bloodrites bisa merespons, Felix memanifestasikan 3 tombak petir dan mengirimkan semuanya ke arah bi-ofisial, membuat semua orang terkejut. Tetap saja, Bloodrites bereaksi cukup cepat dengan mewujudkan dinding es di depan bi-ofisial, menyelamatkannya dari pemboman. Dia mungkin membenci bi-ofisial dan mengutuknya, tetapi dia tahu bahwa dia dibutuhkan untuk membuat pertarungan ini menguntungkan mereka. Sekarang, si cantik yang cacat menghunus busurnya dan melepaskan hujan anak panah lagi sebelum berbalik dan berlari kencang menuju persimpangan jalan yang terbuka lebar. Bloodrites menangkap bi-ofisial di leher dan mengikuti Disfigured Beauty dengan meluncur di permukaan es buatan. Sebaiknya kau tutup telingamu. Felix tersenyum dingin sambil memancarkan bom suara yang hebat. Felix tidak main-main lagi. Dia berencana untuk melakukan segala cara demi melenyapkan bi-ofisial karena dia akan selalu terpecah belah di pihaknya. Felix menempelkan paku perak pada bom kubik abu-abu dan melemparkannya ke arah persimpangan. Dia memastikan untuk melemparkannya jauh ke udara sehingga sulit bagi mereka berdua untuk menyadarinya. Celakanya, pendengaran Bloodrites tidak berfungsi dengan baik saat ia mendengar suara angin aneh di atas kepalanya. Sial, hancurkan dia dengan anak panah. Bloodrites tidak berani serakah karenanya karena dia dapat melihat bahwa pengatur waktu telah diatur untuk meledak hanya dalam beberapa detik. Si cantik yang cacat mengangkat kepalanya dan menembakkan panah hijau ke arah bom itu sambil terus berlari dengan kecepatan penuh. Meski begitu, dia yakin anak panahnya akan mengenai sasaran karena bidikannya adalah salah satu yang terbaik di seluruh platform. Akan tetapi, tepat saat anak panah itu hendak bertabrakan dengan bom, Felix muncul tepat di sampingnya dan menangkis anak panah itu dengan perisai yang terbuat dari listrik emas. Disfigured Beauty dan Bloodrites tercengang oleh kemunculannya yang tiba-tiba, membuat Felix memanfaatkannya dan melemparkan bom sekuat tenaga ke arah dinding terdekat. Dia mengatur waktunya dengan sangat baik. Saat bom menyentuh dinding, bom itu langsung meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh persimpangan telah dilalap ledakan gelombang suara mematikan yang terus bergema di setiap dinding selama 5 detik berturut-turut. Serangan balik yang mematikan dari Tuan Tanah. Teriak Letomar saat ia melihat Bloodrites dan bi-ofisial terjatuh ke tanah sekaligus dengan telinga berdarah deras. Bloodrites cukup cepat untuk menutupi dirinya di dalam armor yang terbuat dari es, tapi armor itu tidak cukup melindunginya dari gelombang suara. Karena telinganya terlalu sensitif, serangan ini benar-benar mengenainya tepat di tempat yang menyakitkan. Hal yang sama berlaku bagi bi-ofisial, yang sudah menangani serangan balik dengan buruk, membuatnya tidak terlindungi dari gelombang suara. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Disfigured Beauty karena seluruh tubuhnya terbuat dari kayu, yang membuatnya dapat melepaskan telinganya dengan mudah. Kembalinya alam. Disfigured Beauty berteriak keras saat dia melepaskan 2 semburan energi hijau ke dalam Bloodrites dan bi-ofisial. Fiu fiu fiu. Tidak di jam tanganku. Peng Fu meringis saat dia mulai menembakkan peluru energi putih besar ke arah Disfigured Beauty, memaksanya untuk menciptakan batang pohon tebal di depannya. Ketika mereka berhasil memblokirnya, batang-batang pohon itu mulai tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan hingga berubah menjadi pohon-pohon raksasa dengan ribuan daun yang tajam seperti belati. Melepaskan, fiu fiu fiu. Pohon-pohon berputar sekali untuk mendapatkan momentum lalu segera menghujani seluruh persimpangan dengan belati tajam itu. Peng Fu meringkuk menjadi bola raksasa dan berguling melewatinya, tanpa tergores sedikit pun. Bagaimana dengan Felix? Dia menyelimuti dirinya dengan awan asam plus jamur yang agak kuat dan melesat melewati mereka juga. Daun-daunnya terus meleleh begitu memasuki awan, memberinya perlindungan besar dengan biaya energi yang sedikit. Sial, aku tidak bisa mendengar apapun. Tiba-tiba,
Bloodrites membuka matanya dan mengangkat dirinya sambil memijat telinganya dengan lembut. Dapat dilihat bahwa lukanya telah tertutup di kedua telinganya karena peremajaan fisiknya yang tidak normal ditambah kemampuan penyembuhan si cantik yang cacat. Ledakan, karena dia tidak mendengar apa-apa, dia akhirnya dihancurkan oleh Peng Fu yang datang entah dari mana. Disfigured Beauty bahkan tidak dapat memperingatkannya karena Felix telah terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya. Pengguna racun sialan. Ekspresi si cantik yang cacat terus berubah menjadi buruk setelah dipaksa mundur terus-menerus akibat bujukan asam plus jamur kuat Felix. Salah satu penangkal terbaik bagi elementalis alam tanaman. Wus, wus. Tanaman merambat terus menyerang Felix, berharap dapat melukainya atau setidaknya menangkapnya untuk memberi jarak bagi si cantik yang cacat untuk menyerang dari jauh. Celakanya, Felix terus mengiris-iris mereka seperti mentega dengan menggunakan dua belati hijau tua. Dia menyerahkan awan itu kepada belati-belati itu untuk meningkatkan potensi combo bujukan, sehingga dia lebih mudah meniadakan semua serangannya. Tentu saja, dia terus menyerangnya dengan peluru beracun setiap kali dia melihat kesempatan, memaksanya menutup mulut dan hidungnya. Apa yang sedang kutonton? Kemitraan dua pemain mendominasi aliansi 3 orang. Letomar berseru dengan mata terbelalak, tidak ingin menutupnya karena takut melewatkan sesuatu. Dia terus berpindah-pindah antara Felix vs Disfigured Beauty ke Peng Fu vs Bloodrites. Hanya Bi ofisial yang tertinggal jauh di belakang karena Felix dan Peng Fu terus menekan keduanya untuk terus mundur. Felix tiba-tiba melirik ke belakangnya setelah melihat jaraknya sudah sempurna. Sekarang, dia mengirim sinyal ke Peng Fu sambil menyelubungi dirinya dengan jutaan muatan listrik. Lalu dia berteriak keras, panggilan petir. Awan gemuruh muncul entah dari mana, tinggi di atas labirin, membuatnya mudah terlihat oleh pemain lain. Apa yang terjadi di sana? Gemuruh-gemuruh. Sebelum para pemain bisa bereaksi, puluhan petir tebal mulai menghujani area itu, membuat beberapa dari mereka menelan ludah dengan gugup. Bahkan Wowef tampak sedikit takut saat melihatnya. Namun, Nero segera menanduknya dan memarahi, kelihatannya hanya menakutkan, bahayanya tidak mengancam bagi pemain manapun dalam permainan ini karena mereka dapat dengan mudah memasang perisai sebelum petir menyambar. Seperti yang disebutkannya, baik Bloodrites maupun Disfigured Beauty saat ini baik-baik saja di dalam perisai yang dibuat dari es atau kayu saat berada di bawah serangan petir. Selamatkan aku tidak bisa menahannya lama-lama. Akan tetapi, keduanya memasang ekspresi jelek setelah mendengar suara Bi ofisial yang tertekan. Mereka segera menyadari bahwa Felix dan Peng Fu telah mendorong mereka jauh dari persimpangan dan menciptakan pertunjukan petir ini untuk satu kesempatan membunuh Bi ofisial. Apa yang harus kita lakukan? Bloodrites bertanya dengan suara gelisah, tidak tahu apakah dia harus menerobos badai petir untuk menyelamatkan Bi ofisial atau menyerah padanya. Biarkan saja dia, si cantik bercacat mendesah, kalau kita keluar sekarang, Tuan Tanah bisa dengan mudah menahan kita berdua sekaligus di bawah kekuasaan badai petirnya. Seperti yang dikatakannya, Felix bahkan tidak berada di samping Bi ofisial tetapi sebenarnya berdiri seperti dewa petir dengan tangan di sakunya tepat di tengah badai. Dia menunggu mereka meninggalkan cangkangnya dengan seringai dingin samar di bibirnya. Dia tidak sekadar berpose untuk kemenangan namun benar-benar menyerap sambaran petir yang menimpanya dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dia benar-benar ingin mereka berdua meninggalkan cangkang mereka saat dia mempersiapkan hadiah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sayangnya, badai petir telah mereda dengan satu teriakan terakhir dari Bi ofisial, yang dilempar sampai mati seperti kecoa oleh Peng Fu. Sayang sekali dia tidak punya kupon penyerahan. Semoga Anda beristirahat dengan tenang di alam roh. Peng Fu menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk hormat ke arah mayat pejabat lebah, yang tampak seperti serangga yang ditempel di jendela depan mobil. Inilah kelemahan mentalis yang mencolok. Saat mereka menerima serangan balik, mereka akan menjadi lebih lemah daripada orang biasa. Sayangnya bagi Bi ofisial, ia akhirnya bertemu dengan Felix dan Peng Fu. Kedua pemain memiliki perlindungan yang cukup terhadap serangan mental tidak seperti beberapa pemain seperti Battle God Orca dan Raksasa Hebra. Saat Peng Fu membersihkan tinjunya yang kotor, Felix menghadapi Disfigured Beauty dan Bloodrites dengan tatapan santai, kau masih mau mencobanya. Dasar bajingan, jangan terlalu sombong, kau baru saja mengejutkan kami. Bloodrites mengembuskan napas dingin dari hidungnya sambil menatap Felix dengan penuh kebencian. Belatinya yang tajam dan taringnya yang tajam merupakan tanda jelas bahwa ia tidak menginginkan apapun selain melahap daging Felix.
Akan tetapi, ia ditahan oleh tanaman merambat milik si cantik yang tersihir, karena ia tidak sanggup membiarkan Disfigured Beauty kehilangan kesabarannya dan menyerang mereka. Ayo pergi, pertarungan kita sudah berlangsung lama dan sengit. Kita tidak tahu apakah pemain lain akan menyerang kita saat kita dalam posisi rentan. Disfigured Beauty berkata kepada Bloodrites sambil mundur perlahan. Sial, memalukan sekali. Bloodrites tahu bahwa dia benar, membuatnya semakin kesal karena mereka dipermainkan oleh mereka berdua. Kita akan bertemu di pusat lagi. Pastikan untuk sampai di sana dengan selamat. Bloodrites melontarkan satu komentar penuh kebencian terakhir sebelum berlari mengejar Disfigured Beauty. Fiuh, setidaknya mereka bukan orang bodoh. Felix mendesah lega sambil menyeka dahinya yang berkeringat. Dia benar-benar tidak ingin meneruskan pertarungan ini sampai mati karena hasilnya tidak akan menyenangkan kedua belah pihak bahkan jika mereka menang. Jika penyergapan mendadak pasukan Disfigured Beauty berhasil, maka ceritanya akan berbeda. Namun karena gagal, mereka hanya bisa bersembunyi dan menunggu kesempatan lain. Tidak seorang pun lupa bahwa tujuan akhir adalah meninggalkan labirin, bukan mati di dalamnya. Ayo kita maju, orang besar. Aku akan memimpin jalan. Felix menepuk lutut Peng Fu saat dia berjalan di depan. Oh, kau punya ide yang lebih baik tentang jalur tercepat menuju pusat. Penasaran? Peng Fu bertanya sambil menggunakan tongkat bambunya untuk menggaruk punggungnya yang lebar. Apakah dia membawa tongkat bambu ini untuk menggaruk punggungnya? Asna bertanya tanpa berkata apa-apa setelah menyadari bahwa dia tidak menggunakannya sama sekali terhadap Bloodrites. Begitulah, Felix menjawab keduanya serempak dengan kelopak mata berkedut. Keren, kamu tampaknya penuh kejutan. Peng Fu tersenyum sambil menawarkan tinju ke arah Felix. Kamu juga tidak terlalu buruk. Felix tersenyum balik sambil memukul-mukulkan tinjunya. Pertarungan berjalan sempurna sesuai rencana dalam beberapa detik karena Peng Fu menjalankan perannya tanpa banyak bertanya. Kalau saja pemain lain punya ego tinggi karena status rasnya, dia tidak akan pernah menganggap serius Felix. Untungnya, bangsa Pandion dikenal menghormati dan menerima semua bentuk kehidupan di alam semesta, yang membuat Peng Fu benar-benar sekutu yang baik bagi Felix. Saat mereka berlari kencang dan meledakkan kotak-kotak lagi, para penonton berpesta dengan tayangan ulang pertarungan itu seperti mereka belum pernah menyantap sesuatu yang begitu lezat sebelumnya. Namun, kegembiraan mereka segera memudar dan kebingungan mulai muncul lagi setelah melihat Felix menggunakan tombak petir. Sepertinya dia memasuki tahap penggantian ketiga dengan menggunakan binatang buas berbasis petir lainnya. Itu agak mengecewakan, saya yakin dia akan menggunakan elemen baru untuk setiap tahap penggantian. Haha. Kamu terlalu banyak bertanya, kawan. Memiliki 3 afinitas elemen yang tinggi sudah terlalu banyak. Benar, aku agak lupa betapa langkanya seseorang terlahir dengan banyak afinitas setelah melihatnya memunculkan elemen baru di setiap tahap penggantian. Sementara para penonton manusia sudah mencapai kesimpulan yang paling logis, Dewan Leluhur sunyi senyap seperti kuburan. Tak seorang pun berbicara, tak seorang pun mengomentari pertarungan itu. Mereka hanya terus menatap Lady Sphinx dengan mata terbelalak, mengekspresikan ketidakpercayaan mereka sepenuhnya. Tidak seperti manusia, mereka tahu bahwa mustahil bagi Thor untuk setuju mengganti garis keturunannya dengan versi lain yang lebih lemah sehingga Felix bisa memperoleh kemampuan petir lainnya. Ini membuat mereka hanya punya satu kesimpulan. Felix menggunakan 2 manipulasi terbatas dan Lady Sphinx berhasil mewujudkannya. Tanpa peringatan, sebagian besar primogenitor berteleportasi ke kursi kosong di sebelah Lady Sphinx, membuatnya dikelilingi oleh mereka. Tenang saja teman-teman, kata Lady Sphinx sambil tersenyum. Tenanglah, ini besar sekali. Bayangan Erebus mulai berkedip-kedip, menunjukkan keresahan atau kegembiraannya. Kecerdasanmu sungguh membuatku takjub dengan setiap penelitian inovatif yang berhasil kau rilis. Cheruve melengkapi dengan tawa yang tulus, menyemburkan magma kemana-mana. Kebanyakan primogenitor menganggukkan kepala tanda setuju, merasa terlalu bersemangat dengan penelitian Lady Sphinx. Ketika mereka melihat Felix menggunakan manipulasi terbatas, mereka tercengang tetapi mereka tidak terlalu tertarik untuk mendapatkannya karena semua jagoan mereka juga memilikinya. Tapi itu cerita yang berbeda. Membayangkan juara mereka mampu memanipulasi 2 elemen merupakan bonus besar bagi kekuatan mereka. Aku tahu apa yang kalian pikirkan dan aku sarankan kalian lupakan saja. Lady Sphinx menggelengkan kepalanya sambil menghancurkan harapan mereka.
aku tidak akan membocorkan metodeku kepada siapapun, berapapun harga yang kalian bayar. Tepat saat para leluhur mulai tidak senang dengan penolakan tegas darinya, dia menambahkan, namun, aku dapat menjamin kepadamu bahwa metodeku hanya berhasil pada manusia karena mereka adalah ras netral yang tidak memiliki hubungan garis keturunan dengan kita. Ekspresi tidak senang para leluhur mereda saat mendengar hal itu. Mereka dapat melihat bahwa Lady Spink jujur dalam jawabannya. Hal inilah yang membuat mereka sedikit kecewa, karena mereka yakin bahwa Lady Spink telah berhasil memecahkan dilema yang telah ada selama berabad-abad. Fakta bahwa keturunan primogenitor atau siapapun yang berhubungan dengan mereka tidak dapat mewarisi dua manipulasi pada saat yang sama bukanlah suatu kebohongan. Karena dia mengklaim bahwa metodenya hanya dapat digunakan pada manusia karena kenetralan mereka, hal itu sangat masuk akal dalam pikiran mereka. Jadi manusia ini adalah eksperimennya selama ini dengan Jormungandr dan Thor. Manananggal merenung sambil mendengarkan dari jauh, tapi mengapa dia tidak memberinya manipulasi pasir terbatas juga? Aku yakin anak itu telah menunjukkan bahwa dia memiliki ketertarikan yang tinggi terhadapnya. Manananggal bukan satu-satunya yang menemukan lubang aneh ini dalam penjelasannya. Apakah menurutmu ada suatu persyaratan? Wendigo menyarankan melalui telepati. Atau mungkin Jormungandr dan Thor telah mendekati Lady Spink dengan murid mereka terlebih dahulu dan merekalah yang mengusulkan kemungkinan manusia memiliki dua manipulasi terbatas. Saurus menyampaikan sudut pandangnya. Ya, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Manananggal menganggukkan kepalanya sedikit sambil menambahkan, ini juga menjelaskan mengapa anak itu memperoleh manipulasi racun dan petir sebelum manipulasi pasir. Itu semua hanya spekulasi belaka, dengan kejenakaan Lady Spink yang aneh, segalanya bisa saja terjadi. Ucap Wendigo sembari memperhatikan Lady Spink yang menangkis pertanyaan para leluhur lainnya dengan lancar sambil tersenyum menawan. Dalam beberapa menit, para leluhur kembali ke tempat duduk mereka dengan perasaan cukup puas dengan jawabannya. Tentu, dia tampak bersikeras tidak mempublikasikan makalah penelitiannya, tetapi ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui metodenya. Ini berarti, hanya jagoannya yang akan memiliki banyak manipulasi. Mengetahui bahwa mereka harus manusia telah membuat pikiran mereka tenang. Itu karena tidak peduli berapa banyak manipulasi unsur yang dimiliki manusia, tubuh fisiknya akan tetap terbatas. Kekuatan yang ditunjukkan Felix sudah hampir mencapai batasnya. Jika sudah mencapai batas itu, dia tidak akan pernah bisa naik melewati peringkat berlian. Mereka tidak tertarik membesarkan juara dengan keterbatasan yang memalukan seperti itu. Kita aman-aman saja sekarang. Thor menghela napas lega dalam hati setelah melihat mereka kembali fokus pada permainan. Memang, tampaknya tak seorang pun berpikir bahwa Felix memiliki manipulasi yang sempurna. Jormungandr setuju. Menyembunyikan fakta ini merupakan prioritas bagi mereka semua jika mereka ingin terus membantu Felix tumbuh secara diam-diam. Begitu berita ini keluar, anggota fraksi Darkin akan menjadi orang pertama yang bergerak sendiri dan memburunya karena mereka tahu bahwa Thor dan Jormungandr tidak berdaya. Akan sangat sulit bagi Lady Spink untuk melindunginya dari ketiga orang itu ditambah primogenitor lain yang berkepentingan. Dalam arti tertentu, bagus juga kalau Felix telah memilih menyerah pada manipulasi lain agar elemen Void menetaskan Nemo. Ini akan membantunya untuk bersembunyi selama beberapa saat hingga para leluhur kehilangan minat terhadap masalah ini. Permainan ini sudah berlangsung selama 1 jam dan sebagian besar pemain sudah hampir mencapai bagian tengah. Letomar mengingatkan para penonton tentang kondisi permainan saat ini dengan ekspresi bosan. Dia bertindak seperti ini karena sudah lama tidak ada pertempuran yang terjadi. Itu karena sebagian besar pemain telah bersekutu dengan satu atau dua pihak, sehingga lebih berisiko bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran. Mereka tahu bahwa tidak seorang pun akan mendapat keuntungan dari pertarungan mereka kecuali pemain lain, karena mereka akan membuang-buang energi, bom, dan bahkan mungkin terluka parah. Situasi ini juga terjadi pada Felix dan Peng Fu dalam setengah jam terakhir. Setiap kali mereka melihat dua pemain memasuki zona sensorik mereka dengan damai menuju ke arah yang berbeda atau menunggu sampai salah satu pihak pergi sebelum mengikuti mereka. Jika ada satu pemain yang masuk, mereka tak segan-segan menakutinya dengan cara mengejarnya. Meski begitu, mereka tidak tinggal diam selama periode ini dan lebih fokus pada penguatan inventaris mereka dengan bom baru. Cara mereka membagi hasil rampasan itu adalah masing-masing mendapat setengahnya jika jumlahnya seimbang.
Kalau ada bom tambahan atau apalah, mereka main batu gunting kertas untuk merebutnya. Apakah kita sudah dekat? Peng Fu bertanya sambil melihat ekspresi serius Felix di depan simpang 3. Aku rasa begitu. Felix menjawab penuh pertimbangan sambil mengetukkan jarinya di dagu. Persimpangan ini adalah hal terakhir yang Asna hafal dalam waktu sesingkat itu. Ini berarti Felix perlu berpikir hati-hati dalam memilih jalan, kalau tidak, mereka akan terlempar kembali beberapa kilometer. Saya hanya perlu berpegang pada arahan umum karena sebagian besar pemain akan melakukan hal yang sama. Felix memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya atau menebak secara acak. Menurut pendapatnya, jauh lebih baik untuk mengikuti arahan umum karena itu berarti pemain lain akan berada di sana, sehingga lebih mudah menghemat bom saat mereka mengikuti jejak mereka. Dengan kata lain, jalur-jalur tersebut sudah dibersihkan dari kotak-kotak bagi mereka. Felix tahu hal itu akan sangat menghambat perburuan harta karun mereka karena hanya kotak-kotak kosong yang akan tertinggal. Meski begitu, Felix tidak peduli lagi dengan peti itu tetapi langsung menuju ke tengah secepat mungkin. Persediaan mereka sudah dikemas dan dia telah menemukan bom yang akan membantunya meledakkan kotak hitam seandainya dia sampai di sana lebih dulu. Ledakan-ledakan. Mendengar ledakan terjadi di dekat pusat labirin, Felix berhenti berlama-lama dan berlari cepat ke jalan setapak yang mengarah ke timur. Semoga saja tidak terjadi kebuntuan antara kedua belah pihak saat mereka sampai di pusat kota. Felix berharap dengan ekspresi tegas. Dia tidak ingin mereka memulai perkelahian sebelum dia sampai di sana karena seseorang bisa saja meledakkan kotak hitam dan menyelinap ke dalam pintu keluar di tengah kekacauan itu. Sesuai dengan permintaannya, pemain pertama yang tiba di pusat tidak melakukan gerakan gegabah. Wowef Snero, The Traitor, Murkseeker, Toxin Fang, The Putrid Course, dan Bloodlust adalah yang pertama mencapai pusat labirin. Letomar menyorot gambar masing-masing dari mereka di layar sebelum menambahkan dengan penuh semangat, sepertinya kebosanan kita akan terpuaskan dengan satu pertempuran terakhir. Para penonton pun langsung bersorak kegirangan setelah menyadari fakta ini. Mereka dapat melihat bahwa pemain yang tersisa akan mencapai pusat dalam waktu maksimal beberapa menit kecuali mereka cukup bodoh untuk mengubah arahnya. Karena masih ada 20 pemain tersisa dalam permainan, pusat labirin akan diubah menjadi zona perang. Untungnya pusat labirin itu sangat lebar dan terhubung dengan puluhan jalan sempit. Satu-satunya hal yang menonjol di dalamnya adalah kotak kubik hitam raksasa. Bagaimana dengan pemain yang datang? Mereka semua bersembunyi dalam bayangan. Tidak seorang pun berani bergerak. Jelaslah, siapapun yang berani berlari menuju kotak hitam, akan dikeroyok habis-habisan oleh semua pihak. Bro, kurasa kita bisa mengatasi kemampuan mereka kalau kita bergegas ke pusat dan menanam 5 bom unggul kita. Wowef memberi usul lewat telepati sambil mengamati kotak hitam itu. Kita tidak seharusnya mengambil risiko. Nero berkata dengan nada serius. Kita tidak tahu apakah Tuan Tanah bersembunyi di suatu tempat, menunggu kita melakukannya. Hehe, aku tidak ingin terdengar jahat, tapi bagaimana mungkin dia bisa menyakiti kita dengan kemampuannya yang lemah itu? Tanya Wowef sambil tertawa. Apa kau lupa dia membuka peti legendaris itu? Nero menanduk Wowef untuk menyadarkannya, ada kemungkinan besar dia memiliki bom nuklir. Jika kita sampai ke kotak hitam dan dia melemparkannya ke sana di tengah kekacauan, aku tidak tahu apakah pertahanan kita akan mampu menahannya. Nero cukup pintar untuk merasa terancam oleh senjata nuklir. Itu karena tertulis dalam peraturan bahwa siapapun yang terperangkap di zona ledakannya akan mati seketika. Secara harfiah, dia tidak berencana menguji pertahanan mengerikannya terhadap hal itu. Beberapa menit kemudian, Felix dan Peng Fu akhirnya mencapai salah satu jalan menuju ke pusat. Mereka dapat melihat kotak hitam dari jauh, tetapi mereka tidak bergegas ke sana. Mereka tetap bersembunyi di balik tembok di jalan itu, menyisakan jarak setidaknya 100 meter antara mereka dan pintu keluar jalan itu. Apakah kamu melihat seseorang? Felix bertanya sambil memperbesar penglihatan kuantumnya hingga segalanya tampak seperti hanya beberapa meter jauhnya darinya. Tidak, kamu. Peng Fu menjawab dengan mata putih berkilauan, menggunakan kemampuan inderanya sendiri. Tidak ada. Sepertinya semua orang bersembunyi atau mereka tidak memihak kita. Felix memberitahu sambil mencabut paku perak dengan kawat dan berkata pada Peng Fu, kembalilah segera. Kemudian, ia memanjat tembok seperti laba-laba dengan melepaskan muatan elektromagnetik dari jari-jarinya. Setelah sampai di puncak, ia meletakkan paku perak itu dan merangkak ke arah lain.
Cerdas, dia pasti sedang mempersiapkan strategi keluar, pikir Peng Fu sambil melihat Felix menghilang dari pandangannya. Dalam beberapa menit, Felix kembali dengan berjalan kaki dan bertanya sambil bersembunyi di samping Peng Fu, ada sesuatu. Tidak, ini akan menjadi heboh sebentar lagi. Felix melirik Peng Fu sambil berpikir, aliansi kita akan berakhir begitu kotak itu terlempar, jadi aku harus berhati-hati agar dia tidak menusukku dari belakang. Meski Felix dan Pendu cukup cocok sebagai sekutu karena kepribadian mereka yang cocok, itu tidak berarti mereka akan menjadi teman dan makan kabab bersama. Dalam Supremacy Games, pengkhianatan begitu umum terjadi, sehingga para penonton berhenti terkejut ketika hal itu terjadi. Wah, bahkan ada taruhan tentang siapa yang akan mengkhianati siapa. Jadi, jika diberi kesempatan yang tepat dan Peng Fu lah yang menghalanginya memasuki pintu keluar, Felix tidak akan ragu untuk menyerangnya habis-habisan. Aku sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, pikir Felix sambil melirik paku perak tersembunyi di puncak tembok. Peng Fu dan para pemirsa yakin bahwa itu dilakukan untuk pelariannya, tetapi Felix mempunyai niat lain. Fiuh, ledakan. Proses berpikir Felix terhenti segera setelah mendengar ledakan di langit. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia terkejut melihat pemberitahuan yang berkilauan kemasan. Selamat kepada Battle God Orca karena telah membuka peti legendaris. Kau pasti bercanda. Ekspresi Felix langsung berubah muram saat mendengar berita tentang kemungkinan orang lain yang memiliki senjata nuklir. Hal ini membuat seluruh proses perencanaannya kacau karena memiliki senjata nuklir lain merupakan variabel yang menakutkan. Fakta bahwa jangkauan ledakannya dapat mencapai ratusan meter berarti tidak ada seorang pun yang aman berdiri di tengah labirin jika meledak. Pemain lain bereaksi jauh lebih buruk daripada Felix saat mendengar berita itu karena satu senjata nuklir saja sudah membuat mereka ketakutan, sekarang mereka harus menunggu dua senjata nuklir lagi. Meski begitu, tak seorang pun mundur karena takut. Mereka yakin dapat melarikan diri dari lokasi ledakan jika mereka melihat bom sebelum meledak. Karena mereka tahu bahwa ia memiliki penampilan dan ukuran yang unik, tidak sulit untuk menemukannya. Dewa Perang Orca dari ras Orc benar-benar beruntung. Komentar Letomar saat ia melesat ke sebuah oktahedron emas berkilauan satu. Inilah penampakan senjata nuklirnya. Sekarang, baik Landlord maupun Battle God Orca bisa mengubah lintasan pertempuran dengan satu ledakan. Letomar dan para pemirsa telah melihat apa yang ditemukan Felix di peti legendaris itu dengan memutar tayangan ulang yang lambat. Mereka melihat bahwa ia memperoleh oktahedron emas yang sama, sebuah kantong besar, dan sebuah gulungan terlipat. Ini makin memanas meski tidak ada yang berkelahi. Menurutmu bagaimana pertempuran ini akan berlangsung? Jika Felix masih menyembunyikan kemampuan lain di sakunya, maka mungkin dia bisa menciptakan keajaiban lainnya. Memang, dengan kecerdasannya dan serangkaian kemampuan uniknya, dia pasti akan menggunakan senjata nuklir secara efisien tidak seperti orc idiot itu. Ketua Maganda, Zosia Everglow, Gabriel Lotus, dan anggota aliansi anti-royalty lainnya terlihat mendiskusikan kebuntuan yang terjadi dari ruang pertemuan mereka. Sementara itu, Putri Burung sedang menonton sendirian di dalam kamarnya di istana. Dia tidak diizinkan menonton bersama mereka karena mereka mulai lebih sering berbicara tentang perang diam-diam antara mereka dan keluarga kerajaan. Haruskah kita menghubunginya setelah pertandingan? Kakakku agak gelisah untuk bertemu dengannya. Gabriel berkata dengan ekspresi frustrasi. Kami memahami bahwa tetua itu sangat ingin mencari cara untuk memperpanjang umurnya, tetapi itu tidak berarti kita harus membuat organisasi dan Felix kecil kesal karenanya. Kepala suku menolak dengan tegas, pemimpin itu sudah memberitahu kami bahwa dia tidak akan tersedia selama setahun karena terobosan mendadak dalam penelitiannya. Karena Felix adalah subjek utama mereka, dia seharusnya juga sibuk. Mungkin, itulah salah satu alasan utama mengapa dia lulus. Zosia menyarankan, mereka memanggilnya agar mereka dapat mencoba eksperimen terbaru mereka. Jika tebakanmu benar, mungkin kemampuan transmutasi aneh itu adalah hasilnya. Tebak Gabriel. Zosia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku meragukannya. Kemampuan itu memang langka, tetapi sebagian besar elementalis berbakat dapat mencapai subtransmutasi hingga transmutasi sempurna juga. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar penonton terkejut dengan kemampuan Felix tetapi tidak sepenuhnya terpesona. Lagi pula, transmutasi menjadi api, angin, air, .dll adalah hal yang umum untuk dilihat di permainan tingkat berlian.
Alasan mengapa penonton terkejut pada awalnya adalah karena jarang melihat kemampuan transmutasi dalam game Platinum dan di bawahnya. Karena mereka tidak terbiasa melihat manusia dalam pangkat setinggi itu, mereka cenderung lupa bahwa mereka dapat mewarisi segala macam kemampuan dari garis keturunan. Aku yakin ini sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mata Chief berbinar saat dia mengamati ekspresi serius Felix. Yang lain melirik ke arah ketua dengan bingung tetapi mereka tidak bertanya karena dia jelas-jelas hanya menebak. Sementara itu, di salah satu balkon istana kerajaan di Kekaisaran Mariana, pangeran kembar yang terkenal Balin dan Putri Alma sedang minum anggur dengan anggun sambil menonton jalannya pertandingan juga. Ketidakaktifan para pemain memungkinkan mereka membahas masalah politik yang terkait dengan aliansi anti-royalti. Sepertinya ayah sedang mempersiapkan tindakan radikal terhadap orang-orang rendahan yang tidak tahu terima kasih itu. Alma mengerucutkan bibirnya yang tipis dan mengilap karena jijik. Saya mendengarnya. Pangeran Balin menjawab dengan tenang. Bagaimana menurutmu? Tanya Alma. Saya mendukung pendekatannya. Sambil berpikir, Pangeran Balin memandang gelas anggur di tangannya dan mulai mengocoknya dengan lembut. Dia tahu bahwa ayahnya berencana melakukannya secara perlahan untuk mempersiapkan garis keturunan dan prajurit terkuat untuk perang. Ini seharusnya memakan waktu setidaknya 10 tahun atau bahkan lebih sebelum dia memutuskan untuk bergerak melawan aliansi anti-royalti yang tersembunyi. Namun, keadaan berubah sejak Felix terbongkar dan munculnya organisasi hantu. Aliansi anti-royalti telah mengambil langkah pertama dengan bersekutu dengan organisasi. Melihat hasil percobaan mereka yang berhasil dengan sangat baik pada Felix dalam permainan, keluarga kerajaan tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan tidak berusaha lebih keras untuk bersekutu dengan mereka. Lebih parahnya lagi, Pangeran Balin telah melihat informasi yang bocor tentang garis keturunan mistis milik aliansi anti-royalti. Jelas, dia tidak seganas Felix tetapi dia jauh lebih kuat dari Bloodliner tahap ke-6 yang legendaris saat dia masih di tahap penggantian kelima. Tentu saja, satu garis keturunan tidak akan berarti apa-apa, tetapi bagaimana jika organisasi mampu memproduksi garis keturunan secara massal dan menawarkan puluhan hingga ratusan botol kepada sekutu mereka dalam beberapa tahun mendatang? Bagaimana jika Felix atau subjek lain dari organisasi menjadi lebih kuat dan memutuskan untuk ikut berperang juga? Di mata Pangeran Balin, menunggu hal ini terjadi akan menjadi keputusan paling bodoh yang pernah dibuat. Kaisar jelas berpikiran sama karena ia berencana menyerang terlebih dahulu daripada menunggu aliansi anti-kerajaan menjadi lebih kuat. Jika saja sistem perang tidak diubah dengan pembentukan Supremacy Games Alliance, kita sudah akan mengalahkan mereka dengan seluruh pasukan kita puluhan tahun yang lalu. Putri Alma menyuarakan keluhannya. Tidak ada cara lain. Pangeran Balin menggelengkan kepalanya. Aliansi diciptakan demi mengubah perang nyata menjadi perang virtual untuk menghindari genosida yang tidak perlu, penghancuran sumber daya yang terbatas, dan akhirnya hiburan. Putri Alma tahu bahwa dia benar tetapi itu tidak meredakan kekesalannya sedikitpun. Mari kita berharap saja aliansi anti-kerajaan menyetujui deklarasi perang kita. Putri Alma berharap. Pangeran Balin menatapnya dan tersenyum lebar, mereka pasti akan menyetujuinya karena begitu mereka menolaknya, mereka tidak akan bisa menyatakan perang terhadap kita setidaknya selama 500 tahun. Orang-orang tua yang sudah tua itu bahkan tidak punya waktu setengah dari waktu itu untuk hidup. Aturan ini dibuat untuk melindungi kedua belah pihak. Jika negara yang lebih kuat menyatakan perang terhadap anggota Esgalians lainnya, negara yang lebih lemah memiliki hak untuk menolaknya dan tetap dilindungi oleh aliansi. Akan tetapi, saat mereka menolaknya, mereka tidak akan dapat menyatakan perang terhadap negara itu selama setengah milenium. Hal ini dilakukan agar negara yang lebih lemah tidak dapat menyatakan perang terhadap negara yang lebih kuat ketika mereka merasa sudah siap. Itu karena negara, bangsa, kekaisaran yang lebih kuat dipaksa menerima deklarasi perang dari negara-negara yang lebih kecil untuk menghindari monopoli terhadap sumber daya tanpa ada seorang pun yang mengambilnya dari mereka. Itulah sebabnya aliansi anti-kerajaan tidak terburu-buru menyatakan perang terhadap keluarga kerajaan. Mereka tahu bahwa deklarasi mereka akan diterima dan mereka harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan perang. Sayangnya bagi mereka, alur waktu telah benar-benar kacau oleh Felix setelah ia memperkenalkan organisasi hantu, yang memaksa keluarga kerajaan untuk menyerah pada rencana utama mereka. Perang yang seharusnya dimulai 15 tahun dari sekarang akan meletus kapan saja tanpa diketahui siapapun. Kapan menurutmu ayah akan bertindak? Putri Alma bertanya-tanya.
Mungkin dalam 1 atau 2 tahun. Pangeran Balin melirik ke langit dan berkata, sekalipun dia berusaha terburu-buru, itu tidak berarti dia akan memulainya tanpa menyelesaikan sebagian persiapannya. Putri Alma menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tahu akan memakan waktu lama untuk menghancurkan ketiga negara adidaya itu sekaligus. Perang dimenangkan sebelum dimulai. Apa yang ayah persiapkan adalah menghancurkan mereka sepenuhnya tanpa menderita terlalu banyak korban. Pangeran Balin menyeringai, pertunjukan kekuatan ini akan membantu kita mendapatkan kembali reputasi kita yang hilang dan membuat ratusan lintah di wilayah kita menerima untuk tunduk pada kekuasaan kita lagi. Sudah menjadi fakta umum bahwa Kekaisaran Mariana merupakan kekaisaran terlemah di galaksi Bima Sakti. Sementara kekaisaran lain memiliki kendali hampir penuh atas siapa yang masuk dan keluar, Kekaisaran Mariana seperti pasar bebas publik. Siapapun yang memiliki ambisi dan sedikit kekuatan bisa datang dan mendirikan kerajaannya di atas tata surya kecil. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan itu tumbuh semakin besar dan kuat hingga menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Sama seperti kerajaan Everglow yang diperintah oleh Paman Zosia atau Federasi. Jelas bahwa keluarga kerajaan tidak hanya ingin memenangkan perang, tetapi juga ingin mendapatkan kembali kendali penuh atas wilayah mereka dan kembali ke zaman keemasan mereka yang gemilang. Felix benar-benar tidak tahu bahwa tindakannya akhirnya mulai mengubah garis waktu di tingkat galaksi. Perang yang seharusnya terjadi dalam waktu sekitar 15 tahun akan dimulai dalam waktu sekitar 2 tahun. Garis waktu yang dia ketahui akan berubah total karena dampak perang yang luas ini. Ini akan sangat memengaruhi ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, membuat sebagian besarnya hampir tak berguna. Lagi pula, ketika perang galaksi dimulai, seluruh alam semesta ikut menyaksikannya. Bentuk 3D yang tampak seperti dua piramida yang terhubung dari dasarnya. Beberapa menit kemudian, hampir semua pemain telah tiba di tengah labirin. Letomar mengarahkan kamera ke setiap anggota baru dalam kelompok yang sunyi itu. Disfigured Beauty dan Bloodrites akhirnya menemukan jalannya. Komentar Letomar saat ia menunjukkan mereka berdua bersembunyi di balik dinding yang letaknya agak jauh dari posisi Felix. Ketika mereka mundur dari pertarungan Felix, mereka terpaksa mencari jalan lain agar mereka tidak bertemu lagi. Hanya Dewa Perang Orca dan Hebra dari ras raksasa yang belum tiba. Kelopak mata Letomar berkedut setelah melihat mereka berdua membuat lingkaran penuh 2 kali setelah memasuki jalan yang sama seperti orang bodoh. Para penonton tidak terkejut dengan hal ini karena baik orc maupun raksasa tidak memiliki ingatan atau kecerdasan terbaik di luar sana. Meski begitu, mereka mengatasinya dengan kekuatan fisik luar biasa yang melampaui pemain manapun dalam permainan ini, peremajaan luar biasa, dan naluri ultra. Kenapa aku merasa seperti kita pernah melewati tempat ini sebelumnya? Hebra menggaruk dagunya yang berjanggut dengan bingung sambil melihat sekelilingnya. Tingginya 5 meter dan tampak seperti versi raksasa Tuan Olimpia dengan otot-ototnya yang besar dan kencang. Kau juga berpikir begitu? Orca berbicara dengan alis berkerut saat dia tiba-tiba berhenti berjalan di depan sebuah persimpangan. Dia sedikit lebih pendek dari Hebra tetapi otot-otot hijaunya sama padatnya. Kali ini, mari kita ambil jalan kiri. Orca mengusulkan sambil berjalan ke arah jalan itu. Hebra mengikutinya tanpa mengeluh. Akhirnya, jika mereka terus berjalan di jalan ini dan berbelok ke kiri, mereka akan mencapai pusatnya. Letomar menepuk jidatnya sambil mendesah, tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat menyadari bahwa orang-orang tolol itu benar-benar memiliki senjata nuklir. Tunggu, mungkin itu hal yang baik. Letomar menyeringai licik, pemain lain terlalu sabar dan cukup pintar untuk menunggu pemain lain melakukan kesalahan, tetapi mereka berdua tidak memiliki kekhususan itu. Letomar benar dalam asumsinya karena para orc dan raksasa dikenal dengan keterus-terangan dan kurangnya kesabaran. Jadi ketika mereka mencapai pusat, kebuntuan pasti akan pecah cepat atau lambat. Setelah beberapa menit, Orca dan Hebra akhirnya sampai di tengah. Akan tetapi, betapapun bodohnya mereka tetap tahu bahwa bukanlah tindakan yang cerdas untuk segera bergegas menuju kotak hitam begitu mereka tiba. Apa sekarang? Hebra bertanya melalui telepati sambil mengintip kotak hitam itu dengan satu matanya. Saya sedang berpikir. Dewa Perang Orca duduk di sebelahnya sambil meletakkan dagunya di telapak tangannya, tampak seperti tengah merenungkan kebenaran alam semesta. Aduh, beberapa saat kemudian dia mulai memijat pelipisnya sambil berekspresi jengkel, terlalu banyak berpikir, otak jadi sakit.
Dewa Perang Orca tidak berpura-pura kesakitan. Para orc benar-benar menderita pikiran yang rumit karena ukuran otak mereka yang kecil. Itulah sebabnya mereka lebih suka menangani segala sesuatu dengan tangan mereka. Bagaimana kalau kita lemparkan bom nuklir ke kotak hitam dan membuatnya meledak setelah 1 detik? Usul Hebra sambil menggaruk kepalanya yang botak. Lalu apa? Sang Dewa Perang Orca mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Berlari menuju pintu keluar secepat mungkin setelah ledakan. Bodoh, kita mungkin tangguh, tetapi kita tidak lebih cepat dari kebanyakan pemain di sini. Dewa Perang Orca masih memiliki akal sehat saat menolak rencana Hebra. Tetapi kami dapat menahan sebagian besar kemampuan yang dilemparkan kepada kami dibandingkan dengan yang lain, imbuh Hebra seraya membusungkan dadanya yang besar. Dewa Perang Orca pasti setuju dengan gagasan itu. Jika ada satu hal yang ia yakini adalah pertahanan dan ketahanannya terhadap unsur-unsur alam. Jadi, jika pemain mencoba menghentikan mereka dengan menggunakan kemampuan unsur, ia benar-benar dapat menerobos mereka sambil mengalami cedera minimal, tidak seperti pemain lainnya. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak akan menyerangku setelah kita melakukan ini? Dewa Perang Orca menyipitkan matanya ke arah Hebra, teringat bahwa kontrak kemitraan mereka akan berakhir saat kotak hitam meledak. Hebra memiringkan kepalanya dan menjawab, kita dapat mengubah persyaratan untuk tetap menjadi sekutu bahkan setelah kotak hitam meledak. Jadi kita mengubahnya menjadi perlombaan yang adil menuju pintu keluar. Dewa Perang Orca menyukai ide itu karena dia tahu bahwa dia sedikit lebih cepat dari Hebra. Saya rasa begitu. Melihat Hebra setuju dengan rencana itu, Battle God Orca tidak ragu untuk menyesuaikan ketentuan kontrak dan meneruskannya. Hebra menandatanganinya di bawah tatapan mata para pemirsa yang kebingungan, yang tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan selama ini. Tepat saat Letomar ingin mengalihkan kamera dari mereka ke pemain lain, jarinya membeku setelah ia melihat Battle God Orca memancarkan bom segi 6 emas. Ini mulai, teriaknya penuh semangat sambil membetulkan posisi duduknya. Para penonton pun terkesima saat melihat akhirnya ada yang berani mengambil langkah pertama. Kamera menyorot ke arah Dewa Perang Orca saat ia mencengkeram bom dengan erat sambil menatap kotak hitam itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan meminta Ratu untuk menyetel pengatur waktu pada 1 detik. Sebelum Sang Ratu bisa memastikannya, Orca melemparkan bom sekuat tenaganya. Ledakan, penghalang suara hancur karena kecepatan bom, memaksa semua pemain menghentikan diskusi mereka dan menatap sumbernya. Saat mereka melihat bom segi 6 berkilauan keemasan yang direkatkan pada kotak hitam, bulu kuduk mereka merinding. Dosis adrenalin tinggi mulai terpompa ke dalam tubuh setiap orang, membuat mereka mampu mengenali pengatur waktu pada bom. 0,4 detik. Omong kosong. Sial, bergerak. Semua orang langsung menarik kepala mereka ke belakang atau melompat ke balik tembok terdekat dengan ekspresi ketakutan. Mereka pintar sekali bereaksi secepat itu karena saat bom nuklir meledak, seluruh bagian tengah labirin ditelan oleh bola putih yang menyilaukan. Namun ia terus maju sampai semua jalur yang terhubung dengan pusatnya tertutup pula. Lalu, boom! Suara ledakan akhirnya terdengar, mengguncang para pemain di posisi mereka. Beberapa dari mereka telinganya pecah sementara beberapa lainnya cukup cepat untuk melindungi diri dari gelombang suara. Untungnya, ledakan itu mereda secepat kemunculannya, tidak meninggalkan dampak apapun selain hilangnya kotak hitam. Ketika para pemain menyadari bahwa panas neraka telah lenyap, mereka semua membuka mata sambil memegangi jantung mereka yang berdebar kencang dan telinga yang berdarah. Sekalipun mereka tidak melihat ledakannya, suara yang memekakan telinga dan panas yang dihasilkannya cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa sistem tidak membohongi mereka. Mereka akan langsung mati jika terperangkap di dalam ledakan itu. Kontrak aliansi Anda telah dibatalkan setelah hancurnya kotak hitam. Tiba-tiba, Sang Ratu memberitahu semua pihak yang memiliki setidaknya satu sekutu. Kotoran. Hal pertama yang dilakukan setiap orang adalah mengeluarkan kemampuan bertahan secara naluriah sambil melompat menjauh dari sekutu mereka. Felix dan Peng Fu melakukan hal yang sama. Buk. Akan tetapi, sebelum mereka dapat merekonstruksi proses berpikir mereka, semua orang melihat ke pusat labirin setelah mendengar langkah kaki yang cepat dan berat. Saat mereka melihat Battle God Orca dan Hebra berlari secepat yang mereka bisa menuju gerbang besar yang terbuka lebar, mereka merasakan jantung mereka langsung tenggelam. Sial, siapa bilang orc dan raksasa itu bodoh? Kita sudah dipermainkan oleh mereka. Ekspresi Felix mengeras setelah menyadari bahwa Dewa Perang Orca dan Hebra telah merencanakan semua ini. Dalam benaknya,
dia percaya bahwa Battle God Orca dan Hebra telah mengubah ketentuan kontrak mereka untuk tetap menjadi sekutu bahkan setelah meledakkan kotak hitam tidak seperti mereka. Karena kontrak aliansi mereka telah dilanggar, sudah sewajarnya tidak ada pemain waras yang akan meninggalkan punggungnya terbuka di samping sekutunya yang tidak terikat kontrak. Karena hampir semua pemain bersekutu satu sama lain, itu berarti mereka tidak akan mengambil risiko menempatkan diri mereka dalam bahaya untuk berusaha sekuat tenaga dan menghentikan keduanya mencapai gerbang. Ini adalah rencana sederhana yang cemerlang yang tidak terlintas dalam pikiran Felix karena ia berfokus pada rencana rumit untuk mengakali pemain lain. Tanpa sepengetahuannya, mereka berdua sebenarnya tidak berpikir sejauh itu. Fiu-fiu, Sang Algojo berusaha sekuat tenaga menghentikan mereka dengan mengayunkan katana anginnya dengan cepat ke arah mereka. Serangannya tidak terlihat tetapi tubuh Hebra dan Dewa Perang Orca mulai memperlihatkan semburan cahaya panjang, yang mungkin disebabkan oleh bilah angin tipis. Sayang, luka ringan itu tidak memperlambat mereka sedetik pun. Sang Algojo tidak hanya menyerang mereka dan tetap diam, tetapi malah mengejar mereka secepat yang ia bisa. Namun, karena dia bersembunyi jauh dari pusat karena menjadi pemain solo, semua orang percaya bahwa salah satu raksasa akan keluar dari labirin sebelum dia. Apakah permainan ini akan berakhir seperti ini? Letomar benar-benar terperangah melihat kedua raksasa itu semakin dekat ke gerbang sementara sebagian besar pemain terpaku di posisi mereka dengan pertahanan tinggi. Bahkan para leluhur pun terdiam oleh kejadian yang tak terduga itu. Pemain paling bodoh dalam permainan berformat teka-teki akan meraih kemenangan di bawah pengawasan dua juara. Mereka tidak akan menganggapnya sebagai lelucon. Kalian terlalu meremehkan jagoanku yang imut. Aspido Celone menyeringai saat melihat Wowefsnero mengarahkan kedua tangannya ke arah Battle God Orca dan Hebra. Lalu, semburan lumpur coklat menyembur keluar dari telapak tangan mereka dan hampir seketika mencapai mereka berdua. Namun, Battle God Orca dan Hebra berhasil menghindarinya dengan mudah karena refleks mereka yang ditingkatkan. Mereka mungkin bodoh tetapi naluri bertarung mereka terasa hingga batasnya. Haha, ini kemenanganku. Aku tidak percaya rencanaku berhasil. Dewa Perang Orca tertawa puas dalam hatinya saat dia menatap gerbang besar yang hanya berjarak 10 meter darinya. Tepat saat ia berencana untuk melompat melewatinya alih-alih meneruskan larinya, banjir lumpur yang luput dari mereka telah berubah menjadi dinding bata tebal yang mengeras. Sungguh bercanda. Dewa Perang Orca mencibir sambil mengencangkan bahunya sambil menyerbu ke arah makhluk itu, berencana untuk menghancurkannya. Ketika para penonton melihat ini, mereka tahu bahwa permainan telah berakhir. Dinding seperti itu tidak akan pernah bisa menghalangi kedua raksasa itu. Felix ingin sekali berbuat sesuatu tetapi Peng Fu menghalangi jalannya. Jika dia menggunakan kecepatan supersoniknya dan berlari ke arahnya, Peng Fu mungkin salah paham dan menyerang balik. Jika Peng Fu ingin melakukan sesuatu, dia harus berbalik. Dia tidak akan pernah menunjukkan punggungnya kepada Felix tanpa kontrak. Situasinya serupa dengan semua pemain, membuat mereka berdiri diam dan menyaksikan Battle God Orca menerjang tembok bagaikan bulldozer. Sekarang, Wowef tersenyum manis sambil menjentikkan jarinya. Tak seorang pun memperhatikan sinyalnya karena mata mereka tertarik pada dua bom unggul bersinar yang muncul dari dalam dinding lumpur. Saat Dewa Perang Orca dan Hebra melihat mereka, mereka hanya bisa menatap mereka dengan ekspresi tertegun. DUAAAM. Kedua bom meledak pada saat yang sama tepat ketika Battle God Orca dan Hebra hendak menabrak tembok. Wus. Keduanya begitu dekat dengan bom, mereka terlempar jauh seperti karung pasir akibat gelombang kejut yang sangat besar. Pada akhirnya, mereka dihentikan oleh tembok sebelum jatuh ke tanah. Asap mengepul dari tubuh mereka, begitu pula bau tajam daging yang terbakar hingga garing. Mereka masih hidup tetapi tidak sadarkan diri. Menerima ledakan dua bom hebat yang hanya berjarak beberapa inci saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan siapapun hingga berkeping-keping. Itulah sebabnya Executioner terluka cukup parah setelah berada di zona ledakan juga. Untungnya, dia berada lebih jauh dari mereka berdua, sehingga dia punya waktu sepersekian detik untuk bereaksi dan melindungi dirinya dengan kaca depan. Tetap saja, dia terlempar kembali ke tembok juga. Sementara itu, para penonton dan pemain langsung terdiam, meninggalkan stadion senyap bagaikan malam di padang pasir. Hampir semua orang terkejut tak bisa berkata-kata, tidak tahu bagaimana memahami rangkaian peristiwa yang mengejutkan ini. Mereka tidak tahu bahwa Nero telah diam-diam menaruh kedua bom itu di dalam lumpurnya. Jadi,
Saat lumpur tersebut membeku menjadi dinding, sistem mencatatnya demikian, yang memungkinkan bom meledak di saat yang kritis. Itu benar-benar gerakan berkelas. Ayo berangkat. Mengambil keuntungan dari kebingungan para pemain, Nero berteriak dalam hatinya sambil menarik kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkang itu. Hanya kepala WoW yang tersisa di tempat terbuka saat ia mulai memuntahkan banjir lumpur berlendir di depannya. Saat dia melakukannya, cangkang kura-kura mereka mulai meluncur di jalan berlumpur dan dengan cepat menuju gerbang yang tidak terlindungi. Ini kemenanganku. Aspido Celone tersenyum riang saat ia melihat para juaranya semakin dekat ke gerbang sementara para pemain baru saja pulih dari keterkejutan mereka. Tidak ada di jam tanganku. Sang Algojo berteriak dengan marah setelah bangkit kembali dengan beberapa luka serius di sekujur tubuhnya. Tetap saja, dia melambaikan kedua katananya di depan Nero. Wus! Semua orang mengira ia ingin menyerang mereka tetapi pada kenyataannya, serangannya mengakibatkan terciptanya badai angin besar yang cukup kuat untuk menghancurkan jalan berlumpur itu. Buat terowongan. Hal ini memaksa Nero untuk mengubah metode mereka karena mereka tidak dapat meluncur di tanah keras secepat di lumpur. Jadi, yang mereka lakukan adalah dengan cepat membuat setengah silinder yang diperkeras di sekeliling mereka yang berfungsi sebagai perisai tetapi menyerupai terowongan. Benar saja, kekuatan badai itu terhalang oleh terowongan, sehingga WoW dapat kembali menyemburkan lumpur lagi dan meluncur di atasnya. Namun, hal itu tidak membuat The Executioner gentar. Jangan mengecewakanku lagi, kumohon. Dia memejamkan kedua matanya sambil menjauhkan katana anginnya satu sama lain sambil mencondongkan tubuh ke samping. Angin kencang mulai terbentuk di sekelilingnya dengan sendirinya, menciptakan pemandangan bintang yang memikat perhatian semua orang. Nitoryu, pedang badai pembelah angkasa. Lalu, dia bergumam pada dirinya sendiri sambil mengayunkan kedua katananya dalam satu gerakan yang indah. Gerakannya cukup pelan sehingga para penonton dapat melihat katana mencapai ujung lainnya. Ini membingungkan semua orang karena Executioner selalu mengayunkannya secepat yang ia bisa. Mengiris. Sebelum penonton bisa bereaksi, ruang di depan terowongan tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian. Terperanjat, mulut para penonton ternganga saat mereka memandangi robekan luar angkasa kacau setinggi 3 meter yang baru muncul. Apa-apaan ini? WoW mengumpat dengan sedikit rasa takut saat ia mengamati robekan luar angkasa yang luar biasa itu. Reaksinya dibagikan oleh semua orang yang menonton karena mereka belum pernah melihat kemampuan seperti itu dilakukan sebelumnya. Elementalis angin membelah ruang, tak seorang pun membayangkan hal itu mungkin. Sayang sekali, robekan luar angkasa itu nyata adanya. Tubuh Nero yang ditarik ke arahnya bersama reruntuhan terowongan sudah menjadi bukti yang cukup. Pelankan kami. Teriak Nero dengan nada ketakutan. Ini adalah salah satu kali pertama dia benar-benar takut terhadap nyawanya. Dia tidak pernah takut saat dikepung banyak pemain, dia tidak pernah takut saat rentetan kemampuan menghujani dirinya, dan dia tidak pernah takut bahkan terhadap pemain peringkat berlian. Semua ini berkat keyakinannya yang kuat terhadap pertahanan cangkang dan sisik naga. Namun, di depan robekan luar angkasa yang sesungguhnya, dia tahu bahwa pertahanan mereka tidak akan berguna karena mereka akan benar-benar dikirim ke kantong dimensi acak. Tidak menyangka saya akan melihat salah satu gerakan khas Rocky digunakan di sini. Jormungandr mengangkat alisnya dengan heran saat dia menyaksikan Nero menciptakan batu-batu besar dan menahannya untuk memperlambat kecepatannya. Saat Jormungandr melihat sang eksekusi pertama kali, dia tahu bahwa sang eksekusi adalah salah satu keturunan termuda Rock, sang primogenitor angin. Tetapi, dia tidak menyangka kalau dia memiliki garis keturunan yang begitu murni hingga mampu membelah ruang angkasa hanya dengan menggunakan angin. Teknik pedang yang hanya Rock dan keturunan utamanya mampu melakukannya. Batuk-batuk, sepertinya The Executioner tidak menguasainya karena dia langsung batuk darah sambil bersandar pada katananya untuk mencari dukungan. Kelopak matanya terkulai, tampak seperti dia akan pingsan kapan saja. Itu menyedot hampir seluruh energiku yang tersisa. Sang Algojo tersenyum tipis sambil menatap robekan angkasanya dengan matanya yang berawan. Dia tahu bahwa hidupnya sudah tamat dan dia harus menyerah saja sekarang juga. Dia telah melakukan hal yang mustahil dan menunjukkan kepada para pemirsa kemampuan rasnya dengan membelah ruang itu sendiri hanya dengan menggunakan angin. Namun, sebagai Hokage, aku akan jatuh hanya jika semuanya benar-benar berakhir. Sang Algojo menggunakan sisa tenaganya untuk bangkit.
Lututnya gemetar dan katananya hanya tersisa gagangnya saat dia berhenti menyalurkan energi anginnya. Mengapa dia tidak menyerah? Saya yakin dia punya kupon. Letomar berteriak keras saat ia membelah layar, memperlihatkan perlawanan Wowevsnero terhadap robekan luar angkasa dan penampilan berdarah The Executioner saat ia berdiri dengan susah payah. Para penonton pun merasakan kebingungan yang sama. Di mata mereka, ia harus menyembunyikan kehadirannya atau menyerah segera agar tidak terbunuh. Terluka parah, tidak ada energi unsur, dan jauh dari gerbang. Mengapa dia masih mencoba? Mengapa? 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 Para penonton Exonians dari seluruh penjuru alam semesta mengepalkan tangan mereka sambil menunjukkan emosi yang kuat saat melihat keadaan The Executioner yang menyedihkan. Beberapa di antara mereka menitikkan air mata, namun tidak ada satupun yang berteriak agar dia menyerah. Mengapa? Karena HAKAGIS tidak akan pernah menyerah tanpa mencoba semuanya. Untuk EXONIAAA, dengan satu raungan yang dahsyat dan mata yang merah, Sang Algojo mengerahkan seluruh energi unsur yang dimilikinya untuk mendorong dirinya ke udara. Para penonton tercengang, para primogenitor terdiam, para Exonia menitikkan air mata saat mereka melihat tubuhnya ditarik seperti mayat lemah menuju robekan angkasa. Sekarang, semua orang telah menyadari usaha gilanya untuk memenangkan permainan ini. Dia menggunakan sobekan angkasa untuk mendekati gerbang. Jika dia beruntung, air mata angkasa itu akan menghilang sebelum melahapnya. Dengan momentum tersebut, dia akan terlempar langsung ke dalam gerbang yang terbuka lebar karena robekan ruang angkasa berada di depannya. Namun, bagaimana jika dia tidak beruntung? Tubuhnya akan membeku saat dia memasuki kantong dimensi. Felix bukan satu-satunya yang bersedia mempertaruhkan nyawanya dengan rencana gila. Dia gila, seru Wowev tak percaya sambil menoleh ke belakang dan melihat Sang Algojo sedang mendekati mereka dengan cepat. Karena mereka hanya fokus untuk memperlambat diri mereka sendiri, mereka tidak berani mencoba menghentikannya. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa mereka menghadapi lebih sedikit perlawanan. Ketika mereka melihat robekan angkasa tersebut, mereka tercengang melihat bahwa robekan itu mulai memperbaiki dirinya sendiri. Bagi mereka, hal itu terjadi pada saat yang paling buruk sejak The Executioner baru saja melintasi kepala mereka. Robekan angkasa itu tidak ada hubungannya lagi dengan The Executioner karena itu merupakan akibat dari kemampuannya, bukan kemampuannya itu sendiri. Itulah sebabnya semua orang menyebutnya gila karena ia benar-benar mengandalkan keberuntungan alih-alih mampu menutupnya sendiri. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya kali ini karena robekan angkasa itu tertutup hanya beberapa meter sebelum dia menyeberangi sisi yang lain. Sekarang, dia memiliki jalan yang jelas menuju pintu keluar di bawah tatapan tidak percaya dari pemirsa dan Wowevsnero. Keduanya tahu bahwa tidak ada satupun kemampuan yang mereka miliki akan cukup cepat untuk menghalanginya ketika dia hanya beberapa meter jauhnya dari gerbang. Fiu. Celakanya, saat mata para Exonia mulai terbelalak kegirangan, sebuah anak panah hijau, sebuah anak panah darah, tombak es, peluru energi, dan terakhir, tombak petir semuanya membombardir The Executioner di saat yang sama, berhasil mendorongnya menjauh dari pintu keluar yang hanya berjarak beberapa inci. Bok, tubuh berlumuran darah Sang Algojo berguling 3 kali di tanah sebelum tergeletak diam. Kamera secara otomatis menyorot wajahnya, memperlihatkan matanya yang terpejam rapat sementara mulutnya terus-menerus menyemburkan darah seperti keran air. Tidak seorang pun tahu apakah itu akibat pemboman atau dia benar-benar tidak sadarkan diri sejak dia menggunakan seluruh energinya untuk mendorong dirinya ke udara. Mereka tidak membuang waktu memikirkan hal ini karena adegan di layar lebar membuat bulu kuduk mereka merinding. Disfigured Beauty memegang busur, telapak tangan Bloodrites yang dingin, Vampire Bloodlust yang tangannya berubah menjadi darah, tubuh Peng Fu memancarkan aura putih, dan lengan Felix berubah menjadi suar petir saat ia membidik gerbang. Mereka semua menunjukkan ekspresi lega. Mereka adalah satu-satunya pemain yang cukup cepat untuk menembakkan kemampuan mereka dan menghalangi The Executioner memenangkan permainan. Bagaimana dengan pemain lainnya? Mereka mulai muncul satu persatu dari jalan setapak ke tengah lapangan yang terbuka lebar. Mungkin terasa seperti waktu yang lama telah berlalu, tetapi kenyataannya, sejak nuklir meledak hingga momen ini, hanya 6 detik yang berlalu. Orca, Hebra, dan The Executioner semuanya tumbang dalam 6 detik itu. Sekarang, akhirnya tiba saatnya bagi aliansi untuk ikut bersenang-senang. Melihat aliansi yang masih terjalin satu sama lain,
Sepertinya mereka telah memanfaatkan waktu yang dibeli The Executioner untuk menandatangani kontrak lain dengan ketentuan yang berbeda. Mundur, Wowesnero tidak ragu untuk membuat perisai di sekeliling diri mereka dan kembali ke tembok setelah melihat bahwa mereka sedang dikelilingi oleh 17 pemain yang semuanya membidik gerbang. Mereka kesulitan memasuki gerbang karena hanya The Executioner yang menghalangi mereka. Bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka mengambil langkah maju dalam situasi saat ini. Wah, akhirnya bisa bernapas lega. Letomar menyeka dahinya yang berkeringat dan duduk di kursinya setelah melihat para pemain tidak melakukan gerakan gegabah tetapi hanya menilai situasi. Begitu banyak hal yang terjadi dalam beberapa detik terakhir, dia benar-benar tidak akan bisa berkomentar apapun jika dia bukan pemain SG yang sudah pensiun. Sementara itu, di dalam labirin, para pemain terus mengukur satu sama lain dengan pertahanan mereka ditingkatkan semaksimal mungkin. Selain Wowesnero, setiap orang punya pasangan, sehingga lebih mudah untuk mengawasi punggung satu sama lain. Namun, hal itu sangat cacat di mata Felix dan orang lain. Saya perlu mengkhawatirkan Peng Fu yang berlari ke gerbang sambil meninggalkan saya di tengah pertarungan. Felix mengintip Peng Fu sebelum kembali menatap gerbang. Kontrak yang mereka tanda tangani terburu-buru dan mendasar karena keadaan. Ini memberi mereka ketenangan pikiran bahwa sekutu mereka tidak akan menusuk mereka dari belakang secara langsung tetapi meninggalkan banyak cara tidak langsung. Pertama-tama, aku harus menyelamatkan Sang Algojo sebelum pertempuran dimulai, pikir Felix sambil melirik tubuh Sang Algojo yang tak bergerak. Meskipun dia adalah lawan, Felix mengalahkannya dengan telak setelah dia menghentikan Wowesnero dari memenangkan permainan. Tentu saja dia tahu kalau dia tidak melakukan itu untuk dirinya sendiri tapi tetap saja dia menyelamatkannya. Bagaimana kalau kita mengeluarkan jasad Sang Algojo dari lapangan? Felix memutuskan untuk bersikap terus terang dan menyuarakan sarannya kepada semua orang. Dia tahu tidak ada seorang pun di peringkat platinum yang akan pelit untuk mendapatkan beberapa ratus poin permainan setelah mengalahkan The Executioner. Saya setuju. Vampir Bloodlust mengangkat tangannya dengan anggun. Sekutunya Murkseeker menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju tanpa mengangkat kepalanya. Tak lama kemudian, The Traitor, Toxin Fang, The Putrid Corse, dan pemain lainnya mulai mengangkat tangan mereka satu persatu sebagai tanda setuju hingga hanya Wowesnero, Disfigured Beauty, dan Bloodrites yang tersisa. Sepertinya Wowesnero menyimpan dendam terhadap The Executioner sementara dua lainnya menyimpan dendam terhadap Landlord. Komentar Letomar, sayang sekali. Mayoritas sudah memutuskan. Dalam permainan peringkat tinggi, jenis suara seperti itu dianggap sangat serius oleh para pemain karena reputasi mereka bergantung padanya. Saya akan melakukan kehormatan itu. Jadi, ketika semua orang melihat Felix berjalan ke arah The Executioner dengan santai, tidak ada seorang pun yang membidiknya, dan mereka tidak khawatir kalau Felix akan menggunakan The Executioner sebagai alasan untuk keluar dari labirin. Jika ada yang berani melanggarnya atau berbuat curang, ia akan dipermalukan di depan umum dan yang terburuk, ia akan menjadi sasaran setiap pemain di pertandingan mendatang. Itu sama saja dengan hukuman mati dalam permainan peringkat tinggi. Keren sekali mengkhianati sekutumu, wajar saja jika melakukan apa saja untuk memenangkan permainan, tetapi saat pemungutan suara seperti ini diadakan, seseorang seharusnya punya harga diri untuk mempertahankannya. Tentu saja, pemungutan suara beradab semacam ini hampir hanya terjadi pada permainan peringkat tinggi. Bagus sekali, kau hampir saja berhasil. Felix berkata dengan kagum di dekat telinga Sang Algojo setelah mengangkatnya ke punggungnya. Tanpa melirik orang lain atau mencoba melakukan hal licik, dia berjalan menuju jalan kosong di belakang Peng Fu dan meletakkan tubuh Sang Algojo di samping dinding. Istirahatlah. Felix menepuk bahu Sang Algojo sambil membetulkan topinya untuk menyembunyikan wajahnya yang berlumuran darah. Kemudian, dia berjalan kembali ke Peng Fu dan menganggukkan kepala kepada para pemain, yang setuju, sebagai tanda terima kasih. Bagaimana dengan Hebra dan Orca? Tak seorang pun peduli pada mereka karena mereka tahu orang-orang tolol itu akan selamat dari apapun yang menimpa mereka bahkan jika mereka pingsan. Bagaimana para pemain akan melawan ini? Letomar berkata dengan nada serius, tidak ada batasan waktu dalam permainan, tetapi jika semua orang bersikap pasif terlalu lama, Sang Ratu akan terpaksa mengambil tindakan drastis untuk memaksa mereka bertarung. Dapat diduga bahwa dorongan akan diberlakukan jika hal-hal tetap basi terlalu lama. Lagi pula,
para penonton membayar mahal untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan tingkat tinggi itu dan terhibur olehnya, bukan membuang-buang waktu setengah hari hanya untuk menonton patung. Tanpa sepengetahuan pemirsa, para pemain tidak hanya berdiri di sana dan saling menatap. Mereka benar-benar berbicara secara telepati. Semua orang terlibat dalam diskusi kecuali Felix dan Peng Fu. Selama Tuan Tanah memiliki senjata nuklir itu, aku tidak akan mengambil satu langkah pun maju. Bloodlust mengemukakan pendapatnya dengan wajah datar. Sama, saya juga. Kami melihat sifat merusaknya dan aku tidak menyalahkan kalian berdua karena berpikiran seperti itu. Si cantik yang cacat berkata, itulah sebabnya aku mengusulkan untuk menangani dia dan Peng Fu terlebih dahulu. Jadi Anda mengusulkan aliansi besar rahasia. Ya, itu akan batal begitu kita menyingkirkannya. Saya ikut. Nero tidak ragu untuk menerima tawaran menjadi bagiannya. Tidak seperti mereka, tuannya akan kehilangan banyak hal dalam permainan ini dan dia akan memastikan untuk memenangkan permainan atau setidaknya menyingkirkan Felix. Oh, kalau mereka berdua ikut, aku juga ikut, kata si pengkhianat. Yang lain mulai menyatakan keinginan mereka untuk menjadi bagiannya karena mereka tahu bahwa aliansi akan berhasil hanya jika semua orang bergabung. Jika satu pemain saja tidak setuju, tidak akan ada seorang pun yang berani fokus pada Felix dan Peng Fu dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya sendiri. Lagi pula, para pemain akan dipaksa menandatangani kontrak yang melarang mereka keluar dari labirin sebelum keduanya tereliminasi. Karena semua orang sudah ikut, tanda tangani kontrak ini, dan mari kita mulai bertukar pikiran mengenai ide untuk membunuhnya sebelum dia meledakkan kita dengan senjata nuklirnya. Disfigured Beauty meneruskan kontrak itu kepada semua orang sambil menatap Felix dengan senyum ramahnya yang biasa. Felix pun tersenyum ramah kepadanya sambil mengacungkan jari tengah, menyadari kebencian yang disembunyikannya di balik senyum palsu itu. Si cantik yang cacat tertawa kecil mendengar hinaannya, tetapi dia tidak membalas karena dia sedang berunding dengan semua orang tentang cara untuk mengalahkannya. Bagaimana kalau kita lemparkan semua bom unggul kita ke arahnya di saat yang sama? Usul WWF. Itu tidak akan mempan terhadap kecepatannya maupun kendali Peng Fu atas energi netral di sekitar kita. Bloodrites menepis pikiran itu, karena tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat lemparan mereka, Felix dapat dengan mudah menghindarinya. Yang lain menganggukkan kepala, mengetahui bahwa Felix dapat dianggap sebagai salah satu pemain tercepat yang tersisa dalam permainan setelah The Executioner dan Flame Bearer disingkirkan. Hanya Disfigured Beauty, Bloodrites, dan beberapa lainnya yang mampu mengejarnya dalam mode supersoniknya. Itu bukan kecepatan yang kumaksud. Kelopak mata Bloodrites berkedut saat dia mengungkapkan, bajingan itu mampu melaju dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya, apa, benarkah? Semua pemain menunjukkan sedikit keterkejutan sebelum kembali memaksakan ekspresi datar. Namun, pikiran mereka masih kacau saat mendengar pernyataan gila Bloodrites. Di mata mereka, memiliki kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan cahaya berarti Felix seharusnya sudah memenangkan permainan. Mengapa dia tetap berdiri di sana padahal dia bisa mencapai pintu keluar lebih cepat dari detak jantung? Sayangnya, dia tidak berbohong. Si cantik yang tersihir mendukung, aku ada di sana saat aku melihatnya berteleportasi dari satu posisi ke posisi lain lebih cepat dari sekejap mata. Saya tidak melihat dengan jelas bagaimana dia melakukannya, tetapi saya yakin dia telah memanfaatkan transmutasi petir. Bloodrites menambahkan, beberapa pemain setuju dengan gagasannya karena mereka telah menonton pemain Diamond dan melihat bahwa elementalis petir mampu melakukan teleportasi dengan mengubah diri mereka menjadi listrik dan bergerak melalui konduktor. Gaya yang paling terkenal adalah menggunakan kawat seperti Felix. Jadi, kita perlu membombardir gerbang itu dengan kemampuan penghancur saat kita menyadari dia hendak melempar sesuatu. Tanya Bloodlust. Ya, si cantik yang cacat setuju sambil terus menatap Felix sementara anak panahnya siap diluncurkan. Pantas saja kau terus memandanginya saja. Para pemain terkekeh gugup setelah menyadari bahwa Felix pasti sudah memenangkan permainan jika saja si cantik yang tidak sempurna tidak bisa mengendalikannya. Felix sangat kesal dengan perhatiannya tetapi dia tidak pernah menunjukkannya pada ekspresinya. Jika bukan karena dia pasti sudah melemparkan bom ke gerbang sambil memasang kawat di sana. Lalu, teleport ke dekat gerbang dengan mudah dan menangkan permainan. Sayang sekali, dengan perhatian tanpa syarat dari si cantik yang cacat, saat dia melakukannya, dia akan menggunakan kemampuan destruktif untuk memotong kabel itu.
Karena hanya benda yang terbuat dari bahan biasa yang diizinkan dalam permainan, kawatnya akan langsung putus. Persiapkan dirimu. Felix memberitahu Peng Fu dengan wajah tanpa ekspresi saat dia melirik sekilas ke arah Dewa Perang Orca dan Hebra. Meski rencana utamanya hancur, Felix sudah beralih ke rencana B. Man, kapan mereka akan bertarung? Saya sangat berharap mereka tidak seperti ini selama berjam-jam. Saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dasar pengecut, Orca dan Hebra 10 kali lebih berani dari mereka. Tanpa diketahui oleh pemirsa yang frustrasi, sebuah aliansi besar telah terbentuk dan rencana untuk menjatuhkan Felix dan Peng Fu akan segera berakhir. Semua orang tahu peran mereka dalam rencana itu. Si cantik bercacat bertanya sambil menyipitkan matanya ke arah Felix setelah melihat gerakan kecil di dalam sakunya. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya dengan tangannya dan dia tidak ingin mengetahuinya sekarang setelah menyusun rencana yang matang. Jadi, dia menyuruh semua orang pindah pada pukul 3. 3, 2, oh, Ark, punggung bawahku. Sial, ini menyakitkan. Tiba-tiba, 2 geraman kesakitan bergema di lapangan terbuka yang sunyi, secara naluriah menarik perhatian semua orang ke sumbernya. Ternyata Hebra dan Battle God Orca baru saja sadar kembali di saat yang bersamaan. Mereka benar-benar pulih dari luka serius yang seharusnya lebih dari cukup untuk membuat seseorang terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Sial, sebelum Disfigured Beauty dan pemain lainnya dapat bereaksi terhadap perubahan mendadak ini, bulu kuduk mereka merinding setelah mendengar suara listrik yang familiar. SEMUAAAAARI. Si cantik yang cacat bahkan tidak menoleh ke arah Felix sebelum dia menembakkan 3 anak panah ke gerbang. Saat mereka mencapainya, mereka meledak dan berubah menjadi ratusan daun kecil yang tajam, menyerbu gerbang dan sekitarnya. Ketika si cantik yang cacat akhirnya menoleh ke arah gerbang, dia melihat bahwa belatinya tidak mengenai apapun. Tidak mungkin. Bingung, si cantik yang cacat melihat ke arah posisi Felix sebelumnya dan menyadari bahwa dia telah pergi bersama Peng Fu. Dia mengira Felix akan memanfaatkan gangguan kecil mereka untuk mengirim kawat ke gerbang dan berteleportasi ke sana. Itulah sebabnya dia menggunakan manipulasi eksternal untuk mengubah bentuk anak panah hijaunya menjadi belati tajam, sehingga dia memiliki peluang lebih tinggi untuk memotong kabel tersebut sebelum dia berteleportasi. Namun pada kenyataannya, tolong, mereka mengejar kita. Felix dan Peng Fu sebenarnya telah menargetkan pemain yang paling dekat dengan mereka. Bloodlust dan Murkshaker, para penonton tersentak karena bosan saat melihat Felix dan Peng Fu bertarung habis-habisan melawan mereka berdua. Apa yang terjadi? Kenapa Tuan Tanah dan Peng Fu yang mengambil langkah pertama pada pemain, bukan pada gerbang? Letomar sama terkejutnya dengan pemain lain, yang tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Rencana yang mereka susun dengan susah payah untuk menyergap Felix hancur total, membuat mereka bingung menentukan langkah selanjutnya. Sialan, tolong kami sekarang. Murkshaker melempar dengan marah sambil benar-benar dikalahkan oleh Peng Fu. Ia adalah seorang elementalis air dari ras nelayan, yang membuatnya unggul dalam pengendalian massa dan pertahanan. Akan tetapi, kemampuan airnya hampir tidak berguna melawan Peng Fu karena ia melindungi dirinya dengan penghalang ketat. Ini melindunginya dari terkena air saat ia terus menyerang Murkshaker dengan tinjunya yang terbuat dari energi netral. Tetap saja, kondisinya sebenarnya jauh lebih baik daripada Bloodlust yang sebelumnya terkena serangan ordnance milik Thor tepat di dadanya saat dia sedang terganggu. Peralatan perang Thor tentu saja tidak berguna melawan Flamebearer karena sisik naga miliknya, tetapi bagaimana dengan vampir? Itu segera menciptakan lubang berdarah menganga di dada Bloodlust. Felix memanfaatkan penyergapannya yang berhasil dan mulai menekan Bloodlust dari dekat dengan medan listriknya, memaksanya untuk terus mundur ke dalam jalan di belakangnya. Murkshaker berada di perahu yang sama. Tidak butuh beberapa detik pun sebelum mereka berempat menghilang dari tengah labirin di hadapan tatapan bingung para penonton dan pemain. Apa yang terjadi di sini? Dewa Perang Orca bergumam pada dirinya sendiri sambil memperbaiki bahunya yang terkilir dengan santai. Dia mengira permainan atau hidupnya akan berakhir setelah dia kehilangan kesadaran. Namun, saat ia terbangun, ia dihadapkan dengan gambaran para pemain yang membeku di tempat mereka sementara beberapa lainnya berjuang menjauh dari pintu keluar. Sialan, itu terlalu membingungkan bagi otaknya. Sial, mereka pasti sudah tahu aliansi kita. Nero mengumpat keras dengan urat-urat di dahinya yang menonjol. Dia tidak tahu bagaimana mereka mengetahui tentang aliansi mereka tetapi dia yakin dengan tebakannya. Lagi pula,
Tidak ada yang bisa menjelaskan kepercayaan Felix dan Peng Fu kepada mereka untuk tidak mengincar jalan keluar saat mereka mengisolasi Bloodlust dan Murkseeker dari mereka. Jika mereka tahu tentang aliansi mereka, sudah dapat diduga bahwa suatu kondisi harus dipenuhi sebelum kontrak menjadi batal, yang memungkinkan mereka memasuki pintu keluar labirin. Jelaslah bahwa satu-satunya alasan mengapa aliansi besar akan didirikan adalah untuk menyingkirkan pemain paling berbahaya dalam permainan. Dalam kasus ini, Felix dengan senjata nuklirnya. Ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bloodrites setuju dengan ekspresi bingung, merasa tergila-gila karena dipermainkan 2 kali berturut-turut oleh mereka. Sementara sebagian besar penonton masih belum tahu tentang perkembangan terkini, Letomer cukup cerdas untuk mencapai kesimpulan ini seperti pemain lainnya karena pengalamannya sebagai pemain veteran. Terutama, saat dia mendengar Nero berseru lantang tentang aliansi mereka, membantunya menghilangkan semua kabut. Saya tidak tahu apakah Tuan Tanah atau Peng Fu yang merencanakan ini, tetapi siapapun yang melakukannya benar-benar seorang dalang. Letomer berkomentar dengan kagum, mereka bahkan mengatur waktu gerakan mereka dengan Dewa Perang Orca dan Hebra yang sedang sadar karena mereka tahu bahwa para pemain akan bingung apakah harus mengejar mereka atau melindungi gerbang dari kedua variabel itu. Selain itu, aliansi itu mungkin dibangun atas dasar membunuh Tuan Tanah. Ini berarti, tidak ada yang akan mau menjauh dari gerbang dan memburu mereka. Benar saja, kurangnya pergerakan para pemain disebabkan mereka khawatir saat mereka membunuh Felix, mereka akan berada terlalu jauh dari pintu keluar, tidak seperti sekutu mereka yang harus melindungi pintu keluar dari Battle God Orca dan Hebra. Karena kontrak akan batal saat dia meninggal, sekutu mereka tidak punya alasan untuk menunggu mereka tiba. Jadi, mungkin tampak seperti para pemain itu bodoh karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk memburu Felix, tetapi kenyataannya, mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Hahaha, anakku benar-benar bisa mencengkeram bola-bola itu hanya dengan satu gerakan. Thor tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan kegirangan. Aku harus mengakui bahwa gerakannya benar-benar brilian. Namun, Aspido Celone tersenyum, para pemain telah menemukan cara terbaik untuk melawannya. Benar saja, Disfigured Beauty dan yang lainnya mengarahkan kemampuan mereka ke Hebra dan Battle God Orca dan mengancam dengan suara dingin, bergabunglah dengan kami atau mati. Hah, Dewa Perang Orca dan Hebra mundur selangkah karena terkejut setelah melihat mereka dipojokkan ke dinding oleh semua orang. Bicaralah, ya atau tidak, Bloodrites berteriak kepada mereka setelah mendengar panggilan lain yang menyedihkan dari Murkseeker. Waktu sudah tidak penting lagi. Dia tahu bahwa jika Bloodlust dan Murkseeker tersingkir, mereka akan kehilangan jejak Felix dan Peng Fu. Itu adalah pemikiran yang mengerikan karena mereka akan dipaksa untuk berpisah dan mengejar mereka. Bahkan jika mereka memutuskan untuk memilih dan melanggar fakta aliansi, mereka akan seperti lampu yang akan dibantai oleh Felix karena dia bisa muncul kapan saja dengan senjata nuklirnya. Itulah sebabnya mereka tidak ingin bertarung dengan Battle God Orca dan Hebra. Dengan pertahanan mereka yang mengerikan, akan memakan waktu lama untuk melenyapkan mereka. Ya. Hebra adalah orang pertama yang menganggukkan kepalanya atas usulan mereka. Dewa Perang Orca menyetujuinya, mengetahui bahwa itu adalah keputusan paling cerdas jika dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Setelah mereka menandatangani kontrak, Disfigured Beauty menurunkan busurnya sambil bertanya lewat telepati, Murkseeker, Bloodlust, kalian baik-baik saja. Tidak kek, aku menyerah. Celakanya, satu-satunya respon yang diterimanya hanyalah teriakan monoton yang disampaikan oleh sang ratu. Sebelum Disfigured Beauty bisa merespons, pemberitahuan mengerikan telah dikirimkan ke setiap pemain dalam aliansi. Anggota aliansi Bloodlust telah tereliminasi. Sesaat kemudian, pemberitahuan kedua menyusul sebelum para pemain bisa sadar kembali. Anggota aliansi Murkseeker telah tereliminasi. Para pemain saling berpandangan dengan mata terbelalak, tidak berani mempercayai pemberitahuan tersebut. Dua pemain veteran peringkat platinum tumbang dalam beberapa detik. Sihir macam apa ini? Mereka semua berpikir dengan ekspresi tercengang. Mereka tahu bahwa Peng Fu dan Felix tidak boleh diremehkan tetapi ini masih terlalu cepat. Terutama, ketika Bloodlust dikenal karena sifatnya yang hampir tidak bisa mati berkat kemampuan berbasis darah, dan Murkseeker karena kemampuan bertahan hidupnya berkat kemampuan berbasis air. Sayangnya, keheningan yang memekakkan telinga di labirin itu membuat mereka mengerti bahwa pertempuran mereka benar-benar telah berakhir. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Dengan penuh ketidakpercayaan,
Letomar berkomentar sambil menyaksikan akibat pertempuran itu di layar lebar bersama para pemirsa. Mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu dengan ekspresi tercengang mereka. Putar ulang, F*CKK, aku menolak untuk percaya bahwa mereka melakukan itu. Putar ulang, tiba-tiba, stadion meledak dengan sorak-sorai dan teriakan, yang meminta pertempuran itu diputar ulang. Mereka bahkan tidak perlu bertanya. Letomar dengan cepat memutar ulang adegan terakhir pertempuran itu. Di layar, Felix dan Peng Fu terlihat mengejar Bloodlust dan Murkshaker sambil menyerang mereka dengan kemampuan jarak jauh. Kemampuan tersebut hanya menyebabkan sedikit ketidaknyamanan bagi Bloodlust dan Murkshaker karena mereka sangat fokus untuk melindungi diri mereka sendiri. Di mata mereka hanya perlu bertahan beberapa saat hingga sekutu mereka tiba dan mengeroyok Felix dan Peng Fu. Sayangnya, Felix dan Peng Fu tahu bahwa dengan setiap detik yang terbuang, situasi mereka akan semakin suram. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengerahkan segenap kemampuan mereka pada keduanya. Saat itulah para penonton dibuat terdiam karena Felix telah mengubah dirinya menjadi raksasa setinggi 10 meter sementara Peng Fu berubah menjadi wujud bulat dan halus. Lalu, di bawah tatapan tak percaya semua orang, Felix mengangkat Peng Fu dengan satu tangan dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah Bloodlust dan Murkshaker. Ketika mereka berdua mendengar suara aneh di belakang mereka dan mengintip, otak mereka langsung bereaksi saat melihat gambaran mengerikan dari sebuah bola raksasa setinggi 3 meter, yang terbang ke arah mereka seperti sebuah rudal. Ledakan, sayang, kekakuan sesaat itu sudah cukup bagi Bloodlust untuk hancur berkeping-keping setelah langsung dihancurkan oleh Peng Fu. Baik dia maupun perisainya tidak memperlambat kecepatan Peng Fu sedikitpun. Hal ini mengakibatkan Peng Fu memantul dari dinding seperti bola tenis dan kembali menyerang Murkshaker. Setelah melihat akhir tragis Bloodlust, Murkshaker terlalu ngeri untuk mencoba dan membela diri melawan Peng Fu. Untungnya, dia mempunyai kupon penyerahan diri, yang membuatnya dapat mengaktifkannya tepat sebelum Peng Fu bertabrakan dengan perisai airnya. Buk 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 buk. Karena tidak menemukan sasaran, Peng Fu memantul beberapa kali ke dinding sebelum melepaskan anggota tubuhnya ke udara dan mendarat di pantatnya di sebelah Felix. Tidak akan pernah lagi. Aku jarang sekali berguling dengan kecepatan tinggi seperti ini saat bertabrakan dengan benda-benda. Peng Fu mengeluh sambil memijat pelipisnya untuk meredakan rasa pusingnya. Kupikir kau akan menikmatinya. Felix terkekeh sambil membersihkan telapak tangannya sambil mengecil ke ukuran aslinya. Kau tak tahu betapa sulitnya bagiku untuk mengeraskan dagingku di saat yang tepat sambil berguling dengan kecepatan tinggi. Peng Fu terus mengeluh. Kerja bagus, kerja bagus. Felix tidak lagi menyulitkannya atau menggodanya karena dia tahu bahwa dia benar. Kalau saja Peng Fu tidak mampu melembutkan dan mengeraskan tubuhnya sesuai keinginannya, dia tidak akan mampu memantul seperti itu di dinding. Tidak mungkin bagi Felix untuk melemparkan Peng Fu dengan kecepatan seperti itu jika dia tidak mampu melakukannya. Itu karena tubuh Pandion selalu dalam keadaan lunak seperti marshmallow. Berat badan mereka berkurang secara signifikan sementara fleksibilitas mereka meningkat pesat. Ketika mereka ingin mengeraskan tubuh mereka tinggal mengaktifkan inti energi di dalam tubuh mereka, yang memungkinkan mereka meningkatkan kekuatan fisik dan berat badan mereka ke tingkat yang tidak normal. Jadi, sebelum bertabrakan dengan tembok, inti energi mereka harus dimatikan dulu, kalau tidak, mereka akan terluka parah akibat kekuatan dahsyat itu. Kedua sinergi itu sungguh luar biasa. Kelopak mata Letomar berkedut setelah mengetahui teknik tak lazim mereka. Para penonton hanya bisa setuju dengan ekspresi tak bisa berkata-kata, merasa seperti baru saja melihat combo teraneh terkuat di peringkat platinum. Sangat sulit untuk merasa bosan saat menonton jagoanmu. Siren terkekeh sambil melihat ke arah tiga tersangka. Menggunakan pemain sebagai artileri, kekeke, wawasan saya benar-benar luas. Cheruve menambahkan sambil tertawa lebar. Sayang sekali, sepertinya panda itu tidak berencana melakukannya lagi. Wendigo mencibir, mari kita lihat berapa lama dia bisa mengandalkan sekutunya. Saat Wendigo berkata demikian, para primogenitor terdiam setelah melihat Felix dan Peng Fu telah berpisah setelah tayangan ulang berakhir. Apa-apaan, Letomar dan para pemirsa pun tercengang. Mereka mulai percaya bahwa Felix dan Peng Fu akan tetap menjadi sekutu hingga permainan berakhir setelah combo yang mengejutkan itu. Namun, semuanya berakhir begitu saja. Mungkin mereka masih sekutu dan mereka baru saja memutuskan untuk berpisah. Ah, tidak apa-apa,
mereka benar-benar memutuskan aliansi mereka. Letomar mengoreksi dirinya sendiri setelah bertanya kepada Ratu tentang aliansi mereka dan mengetahui bahwa itu benar-benar sudah berakhir. Hal ini membingungkan sebagian besar pemirsa karena mereka percaya bahwa keduanya akan memiliki peluang bertahan hidup lebih tinggi jika mereka tetap bersama melawan aliansi besar. Namun, orang-orang cerdas berpikir berbeda. Saya mengerti bahwa Peng Fu ingin menghancurkan aliansi karena para pemain memburu Felix karena memiliki senjata nuklir, tetapi mengapa Felix menyetujuinya? Ratu Allura memiringkan kepalanya dengan bingung saat dia menyaksikan siaran langsung bersama Sage Dalilia di kamar tidur kerajaannya. Ratu, kau benar-benar tidak boleh membuang-buang waktu seperti ini. Kau sudah melewatkan satu pertemuan dengan Duta Besar Kurcaci. SSSTT, bagaimana mungkin aku bisa melewatkan pertandingan junior kecilku? Ratu Allura mengusirnya, urus saja rapat-rapatku berikutnya, aku akan bergabung denganmu setelah semuanya selesai. Melihat Ratu Allura sedang berpikir keras, kelopak mata Sage Dalilia berkedut saat dia melirik Felix di layar. Bahkan saat dia tidak ada di sini, dia tetap menyebalkan. Resi Dalilia keluar dari ruangan, meninggalkan Ratu Allura yang berpikir keras, mengapa kau merusaknya, adik kecil? Pertanyaan ini juga membingungkan para penonton yang cerdas lainnya. Mereka tahu bahwa aliansi tidak dapat dipatahkan kecuali jika mayoritas telah memberikan suara mendukung. Ini berarti Peng Fu terjebak dengan Felix sampai akhir permainan, karena aliansi mereka hanya bisa pecah ketika salah satu dari mereka keluar dari labirin. Felix benar-benar membebaskan Peng Fu dari kerepotan menjadi sasaran aliansi besar. Lebih buruknya lagi, pemirsa tahu bahwa Felix akan menjadi pengalih perhatian yang sempurna bagi Peng Fu. Lagi pula, mereka pasti mengincarnya secara khusus, memberi Peng Fu kesempatan untuk menyelinap kembali ke pusat jika ia beruntung. Seperti dugaan mereka, aliansi besar itu bergerak serentak untuk mencari Felix setelah terbagi menjadi beberapa tim yang masing-masing beranggotakan 2 pemain. Karena tersisa 15 pemain, ini berarti Felix saat ini sedang diburu oleh 7 pihak. Bagaimana dengan pemain terakhir? Dia ditinggalkan untuk melindungi gerbang. Pemain itu sebenarnya adalah Woewef Snero. Mereka berdiri di samping pintu gerbang sambil menyemburkan lumpur terus-menerus dari telapak tangan dan kaki mereka. Lumpur terus menyebar di sekitar gerbang dalam gerakan melingkar yang terkendali. Jelas bahwa mereka berencana memanfaatkan situasi mereka untuk mendirikan wilayah bumi bagi mereka. Bro, kamu yakin kita harus tinggal di sini saja daripada membantu mereka? Keluh Woewef, kita bahkan harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak keluar dari labirin selama 5 menit setelah mereka membunuhnya. Tentu saja, para pemain tidak akan pernah meninggalkan Woewef Snero di dekat gerbang tanpa merasa yakin bahwa mereka tidak akan berbuat jahat. Saat kau membuang-buang waktu dengan katalog bodohmu, aku mempelajari permainan-permainan Landlord sebelumnya dengan saksama. Nero menyipitkan matanya dengan berbahaya, di antara semuanya, Landlord hampir tidak pernah bergerak tanpa perencanaan 10 langkah ke depan. Pikiran strategis dan kelicikannya terlalu menakutkan. Nero memperingatkan Woewef, melawan para pemain itu, Anda tidak pernah tahu kapan dan di mana Anda menjadi bagian dari rencana mereka. Apakah kamu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan sedang terjadi saat ini merupakan bagian dari skema yang lebih besar? Woewef mengangkat alisnya karena terkejut. Aku tidak tahu pasti, itu sebabnya kita harus berpikir sederhana dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Nero menyeringai sambil melirik gerbang di belakangnya. Dalam permainan ini, apapun yang dia lakukan, dia harus meninggalkan labirin terlebih dahulu jika ingin menang. Keputusan Nero sungguh merupakan keputusan paling cerdas untuk diambil. Itu karena dia benar, Felix selalu 10 langkah di depan orang lain. Dia tidak menyingkirkan Peng Fu tanpa alasan. Mereka pasti sedang mencariku di sekitar pusat kota sekarang. Sekarang waktunya memulai bagian ketiga dari rencana. Felix menyeringai tipis saat dia berlari ke arah berlawanan dari pusat kota. Para penonton mengira dia hanya mencoba melarikan diri secara membabi buta, tetapi kenyataannya, Felix punya tujuan yang harus dicapai.